Bang bang bang. Energi dan energi yang intens tiba-tiba bertarung di langit tinggi yang penuh dengan jurang iblis ini, dengan momentum yang kuat. Di mana pembangkit tenaga listrik di kedua sisi bertarung, kekosongan retak dan terpelintir. Jelas, tingkat pertempuran ini dapat dikatakan memiliki rasa mati lemas yang terus-menerus ditransmisikan, terutama 4 orang di lingkaran inti. Fluktuasi serangan bahkan lebih menakutkan. Aku tidak bisa memikirkan seseorang yang berada di ambang kematian, tapi sekarang dia bisa berubah ke level ini. Pasukan, koalisi dari kedua belah pihak bertarung bersama sepenuhnya di kejauhan, tangan, dia melepaskan serangan dari 3 lainnya, dan segera mata suram terus fokus pada Xiao Yan dan ketiganya. Serangan gabungan dari ketiga orang ini tidak boleh diremehkan, bahkan jika dia sekarang, dia tidak yakin akan menang. Xiao Yan berada di ambang bahaya, tetapi dengan gerakan gila seperti Raja Kegelapan, dia tidak hanya mendapatkan kembali kehidupan barunya, tetapi juga mendapatkan kekuatan penuh iblis. Sekarang kekuatannya telah meroket ke puncak reinkarnasi, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Meskipun kekuatan Raja Kegelapan telah sangat berkurang karena jubah iblis, sebagai salah satu dari 2 penguasa dunia bawah, tidak ada keraguan bahwa dia masih memiliki banyak pembunuh mengerikan di tangannya. Adapun Xiao Yan, orang tua ini mengendalikan sebagian besar keluarga Xiao saat itu. Mantan klan Xiao menduduki peringkat ras nomor 1 di dunia 1000 besar, dan rumah klan memiliki latar belakang yang tak terbayangkan. Saya khawatir di antara ketiganya, dia adalah yang paling mengancam. Kedua malaikat agung telah benar-benar jatuh. Kebencian klan Xiao kita harus dilunasi. Setelah beberapa saat, tubuh iblis Xiao Yan bersinar dengan warna yang luar biasa, dan roh jahat yang perkasa keluar dari mata iblis, membunuh niat keras. Tak tahu malu. Menghadapi nada gila iblis Xiao Yan, Ren Zhenzi tidak menganggapnya serius. Dia mencibir, matanya secara bertahap digantikan oleh kekuatan hitam dan putih. Dia jelas sekuat dia, dan itu juga perasaan di bawah kerjasama dari 3 puncak pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi 9 lapis. Untuk tekanan besar, lakukan. Mereka bertiga saling memandang, dan segera kekuatan reinkarnasi yang megah menyebar, dan aku melihat 3 bayangan hitam lewat di kehampaan di tepi dinding gelap, dengan postur menyembunyikan langit dan menyembunyikan matahari, melancarkan serangan padanya. Serangan terakhir. Meskipun para dewa itu kuat, putra para dewa hanya dalam tahap awal para dewa, dan waktu untuk melangkah ke dalam dewa masih singkat. Mengumpulkan 3 pusat kekuatan puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat di antara klan Xiao hari ini, itu mungkin tidak mungkin untuk melawan. Gulungan yin yang, kekacauan hidup dan mati. Putra para dewa menghela nafas berat, dan segera kekuatan yin dan yang hitam dan putih keluar dari matanya, benar-benar membentuk gulungan gambar hitam putih di depan semua orang. Tidak ada terlalu banyak pola rumit pada gulungan gambar, itu hanya gulungan gambar biasa yang terbuat dari pola hitam dan putih, tetapi fluktuasi samar yang dilepaskan di atasnya menyebabkan Xiao Yan dan ketiganya dipindahkan. Namun, putra para dewa memiliki serangan yang kuat, dan iblis Xiao Yan dan Raja Kegelapan bukanlah vegetarian. Beri aku waktu. Melihat bahwa iblis Xiao Yan dan Raja Kegelapan hampir setara dengan putra dewa, Xiao Yan melihat melalui dinding yang gelap, dan setelah melayang di atas putra manusia, dia berbicara padanya. Setan Xiao Yan dan Raja Kegelapan mengangguk pada saat yang sama, napas iblis dan kekuatan api suci mengalir ke galaksi Shenran pada saat yang sama, dan menghancurkan mereka dengan sikap baru. Waktu hampir habis. Sekarang, saya hanya bisa mencoba hal itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan yang lebih tua berdiri seperti pohon busuk di kehampaan yang gelap, dan kemudian gulungan putih perak perlahan muncul di tangan. Segera setelah itu muncul, seluruh kehampaan redup benar-benar terguncang, dan awan jahat di atas langit dengan cepat mereda, seolah-olah di bawah semacam penindasan yang membuat jantung berdebar kencang. Itu jelas hanya gulungan biasa berwarna putih keperakan, tapi itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan kekuatannya bahkan melampaui manusia setingkat setengah dewa dan seorang anak dewa. Fluktuasi ini, diliputi oleh belitan iblis Xiao Yan dan Raja Kegelapan, Ren Zhenzi nyaris tidak melewati celah. Ketika dia melihat gulungan ini, kekuatan yin, yang, hitam dan putih di tubuhnya sedikit bergetar. Mulai kacau. Setan Xiao Yan tersenyum ringan, dengan kilau 10 warna tertinggal di telapak tangannya, menembus kekosongan dari udara tipis untuk menekannya. Pria yang membodohi diriku sendiri, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Ledakan aku. Kekuatan hitam dan putih di sekitar tubuh Ren Zhenzi dengan cepat membalik, dan kemudian semuanya disuntikkan ke dalam gulungan, dan hitam dan kekuatan putih yang cukup untuk menumbangkan yin dan yang berubah menjadi jurang tak berujung. Kekuatan penghancur perlahan meluap darinya, dan momentumnya menakutkan.
Tabrakan. Tepat ketika ekspresi iblis Xiao Yan dan Raja Kegelapan baru saja berubah, mencoba mendesak Xing He untuk bersaing dengan mereka, lingkaran cahaya putih perak yang sangat lembut tersapu dari samping, dan kemudian sepenuhnya menutupi tubuh semua orang, ke atas. Bagaimana mungkin? Aliansi api tak berujung yang bersekutu yang bertempur di bawah juga terlindung, dan segera melupakan pukulan penuh Xuanzun, yang dimusnahkan di atas lingkaran putih perak ini dari udara tipis. Kelopak mata yang terakhir berkedut hebat, berfluktuasi gelisah. Mendapatkan lebih kuat. Gulu, ini, dewa, seni suci. Apakah kamu gila? Melihat gulungan sederhana di tangan Xiao Yan mulai berdetak dengan pola kuno yang mempesona, pusaran yin dan yang di belakang anak Tuhan tiba-tiba menyusut, kejutan yang telah lama hilang terpancar dari lubuk jiwa. Meskipun dia digolongkan sebagai setengah dewa, dia tidak memiliki salah satu dari 4 latihan tingkat dewa, keterampilan bertarung tingkat dewa, tubuh tingkat dewa, dan jiwa tingkat dewa. Jika Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menggunakan keterampilan sihirnya, dia tidak berpikir dia memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Sialan. Melihat banyak pasukan koalisi di belakang, juga di bawah serangan putus asa dan berdarah dari aliansi api tak berujung dan yang lainnya, mereka mundur dengan mantap dan menderita kerugian besar, dan wajah putra para dewa tiba-tiba menjadi mengerikan. Dalam pertempuran ini, kerugiannya berat, tetapi tidak mencapai hasil apapun, tetapi jika itu terjerat lagi saat ini, begitu teknik magis Xiao Yan datang, saya khawatir bahkan dia hanya akan tersesat di sini. Di puncak peringkat 9 reinkarnasi atau bahkan peringkat demigod, tampaknya dia tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Di bawah keseimbangan, Ren Zhenzi juga menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Ayo pergi. Tanpa sadar, putra para dewa secara paksa melepaskan diri dari serangan gabungan ketiganya, dan membawa tubuh spiritual Wangxian Xuanzun ke bagian belakang tembok gelap. Adapun kecemasan lainnya, itu akan sepenuhnya seiring waktu. Jatuh, serahkan ke tangan aliansi api tak berujung. Jika kamu ingin pergi, bagaimana bisa begitu mudah? Xiao Yan dan Raja Kegelapan saling memandang, dan ada jejak samar mengejar dan membunuhnya, tetapi kecepatannya sangat lambat, jelas hanya untuk tipuan. Setelah beberapa saat, kedua orang itu melepaskan diri dari pengejaran Xiao Yan dan melarikan diri ke tempat kota dunia bawah, dan tempat tembok dunia bawah akhirnya menjadi sunyi. Setan Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit, dan tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan puncak dari 9 pangkat reinkarnasi dan kekuatan jubah iblis, dia hampir tidak mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal setengah dewa. Apakah kamu baik-baik saja? Keheningan mati di atas langit berlangsung sesaat, lalu Yun Yun dan yang lainnya bergegas menuju Xiao Yan bersama-sama, kekhawatiran dan kecemasan di mata yang indah menjadi semakin jelas. Bagus. Seluruh kekosongan hampir sunyi, dan kemudian iblis Xiao Yan berbalik sedikit untuk menghadapi kedua wanita itu, dan semua orang menunjukkan senyum yang sangat jahat. Pertempuran kedua dari perjalanan ke dunia bawah tampaknya telah berakhir, dan hal berikutnya adalah prioritas utama dari seluruh perjalanan ke dunia bawah. Ren Zhenzi melarikan diri dengan Wangxian Xuanzun. Tanpa komandan, koalisi kedua kekuatan runtuh dan hancur berantakan dalam sekejap. Pada saat ini, selain jurang iblis yang tak berujung di bawah, ada rumah iblis yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai bentuk, dan puing-puing dan tangan yang layu terus-menerus menonjol dari mereka, tampaknya dengan kejam melahap dunia. Semua energi, seluruh kekosongan tampak menjadi semakin jahat. Jika bukan karena penindasan iblis dan kekuatan kegelapan di dinding dunia bawah, aku khawatir jurang iblis ini akan cukup untuk menyebar dan melahap seluruh dunia bawah. Dan setelah transformasi lengkap dari iblis yang sebenarnya, Xiao Yan dengan aneh menemukan bahwa jurang iblis ini tampaknya adalah kekuatan yang dibawa oleh kekuatan iblis itu sendiri. Hanya saja kekuatan seperti itu masih jauh dari sihir legendaris. Semua kekuatan yang ditelan oleh jurang iblis dikembalikan ke tubuh Xiao Yan, memberikan yang paling murni dan murni kepada kaisar kuno ini. Krisis terangkat, dan semua orang menarik napas dalam-dalam. Penatua, bagaimana situasimu? Sekelompok orang berdiri di kehampaan di tepi dinding gelap, memandangi Penatua Agung yang bermartabat dan kekuatan yang memancar dari gulungan aneh di tangan yang terakhir, yang tampaknya jauh lebih dari sekadar setengah manusia dan dewa, kekuatan Tuhan bisa berubah warna. Jika orang ini benar-benar menggunakan kekuatan semacam ini, dunia bawah ini mungkin hanya ada dalam nama. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa bahkan jika dia baru saja akan melakukan sihir, sebelum misteri gulungan sihir benar-benar terangkat, kekuatan reinkarnasi dalam tubuh tetua dikonsumsi oleh gulungan itu. Keterampilan bertarung tingkat dewa, seni ilahi, yang setidaknya membutuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa agar memenuhi syarat untuk digunakan, keberanian para tetua benar-benar mengagumkan.
Orang tuamu menyembunyikannya dalam-dalam. Raja Kegelapan sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menoleh dan mendengus dingin, tapi matanya melihat ke jurang iblis yang tak berujung di bawah. Tanpa kepemimpinan Ren Senzi dan yang lainnya, sebagian besar pasukan koalisi lawan telah sepenuhnya dilahap oleh neraka iblis tak berujung, dan pembangkit tenaga listrik yang masih hidup semuanya ditangkap oleh aliansi api tak berujung dan lainnya. Bagi mereka, akhir ini adalah kerugian besar. Dan untuk Xiao Yan, pengurus rumah tangga besar keluarga Xiao, tidak mengherankan jika dia memiliki teknik sihir di tangannya. Lagi pula memiliki Divine Art, dan mampu menampilkan Divine Art bersama-sama, atau melakukan Divine Art sendirian. Ini adalah hal yang sama sekali berbeda dan tidak bisa dikacaukan. Batuk-batuk ini adalah harta klan Xiao saya. Seni ilahi hancurkan alam awan. Sampai sosok dua pria dan dewa itu, napas benar-benar tenggelam di hadapan tetua Xiao Yan, yang terakhir baru kemudian menempatkan gulungannya. Senyum puas tiba-tiba muncul di wajah yang terakhir. Sihir semacam ini, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, saya khawatir dia tidak akan bisa menampilkannya. Tindakannya hanya digunakan untuk menakuti putra dewa yang baru saja melangkah ke tingkat setengah dewa. Elder, langkahmu terlalu mendadak. Dan, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak bisa menggunakan sihir. Jika putra para dewa tidak mundur, aku khawatir situasi kita akan menjadi lebih berbahaya. Yaoji, setelah semua itu adalah orang di sebelah Raja Suci, yang berpengetahuan luas, dan secara alami mengenali hal-hal di tangan orang lain secara sekilas, serta trik kecil di hati sesepuh. Orang ini jelas mencoba menggunakan kekuatan sihir untuk menakuti para dewa. Baru sekarang, dia benar-benar berhasil. Keterampilan bertarung tingkat dewa sihir. Itu adalah kekuatan paling merusak di dunia ini. Di bawah serangannya, bahkan para dewa merasa malu, seperti semut, hidup dan mati tidak berada di bawah kendali mereka. Sebenarnya agak enggan, tetapi jika dia tidak pensiun, kami bertiga mungkin tidak dapat menghadapinya, itu hanya memakan waktu terlalu lama. Xiao Yan perlahan-lahan menyingkirkan gulungan sihirnya, dan kemudian melihat kehampaan di balik tembok neter. Jelas, dia juga tahu bahwa terlalu banyak waktu yang terbuang di jalan. Saya khawatir pertempuran di Nether City telah selesai. Ini sampai ke titik di mana itu panas. Kekosongan di atas Nether City di kejauhan hampir membeku, dan riak energi yang kental dan sangat keras terus menyebar, dan ada potensi samar antara kilat dan guntur. Intensitas pertempuran itu jauh melampaui reinkarnasi biasa. Berani bertanya pada senior, di Nether City. Mata iblis Xiao Yan melonjak, seolah-olah dia secara naluriah merasakan fluktuasi yang mengerikan, tetapi darah di tubuhnya menyampaikan napas kegilaan yang menjengkelkan. Iblis sejati tidak memiliki emosi tentang mundur dan gagal di dalam hatinya, karena iblis terlahir kembali dalam kehancuran, hancur dalam kelahiran kembali. Dengan suara Xiao Yan, semua orang juga menjadi diam, dan mata mereka memerah. Dia memandang Xiao Yunming, Raja Kegelapan. Kota dunia bawah adalah inti dari dunia bawah. Ketika saya pertama kali memasuki dunia bawah, kekosongan di sini sangat tidak stabil, dan kekuatan waktu dan ruang seperti turbulensi spasial muncul tanpa henti. Itu seperti benua baru yang baru saja dibuka dan dibuat. Butuh waktu lama untuk menstabilkan tempat ini dan membentuk dunia yang tertutup. Raja Kegelapan berusaha keras untuk mengingat adegan aslinya, tetapi kata-katanya yang sederhana mengungkapkan kesulitan yang keterlaluan. Ketidakstabilan. Benua baru yang baru saja dibuat. Xiao Yan dan yang lainnya langsung terkejut ketika mereka mendengar Raja Kegelapan menceritakan hal-hal yang tidak jelas tentang dunia bawah. Dunia bawah begitu luas sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik atribut ruang di tingkat puncak dari reinkarnasi 9 kali lipat tidak dapat menciptakan dunia seperti itu. Apakah ini keterampilan menembus surga orang hebat itu? Entahlah, tapi ada aura yang sangat lemah di inti dunia bawah. Aura samar itu sepertinya berhubungan dengan keberadaan dunia bawah. Hades curiga bahwa itu adalah sumber dunia bawah. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan runtuhnya klan Xiao, saya menunggu upaya bersama untuk menyelamatkan beberapa dari mereka, tetapi yang aneh adalah saya baru saja membawa orang-orang besar itu ke dunia bawah, dan saya memiliki surga. Belum menemukan penempatan yang baik. Di tempat ini, mereka sama sekali tidak berada di bawah kendali kita. Tampaknya mereka secara naluriah menempati area sumber dunia bawah, tanpa sadar membentuk pesona segel kuno, dan melindungi sosok mereka di itu. Tampaknya mereka sedang berjaga-jaga terhadap mata-mata kekuatan tertentu. Bahkan jika Anda mengumpulkan kekuatan seluruh dunia bawah hari ini, Anda tidak dapat mengguncang lapisan pesona penyegel itu. Dunia di sana, Raja Dunia Bawah menyebutnya sebagai kehampaan yang terkunci di langit, dan kota dunia bawah dibangun di atasnya.
Wang kegelapan menggelengkan kepalanya. Jelas, jika bukan karena berita buruk sejak awal, dia tidak akan bisa mempelajari dunia bawah, kekuatan iblis sepenuh hati, dengan bakat dan potensinya, pencapaiannya saat ini mungkin setidaknya pada tingkat setengah dewa. Setelah tidur begitu lama, mengapa orang-orang besar itu tidak menunjukkan tanda-tanda bangun? Raja segala binatang merasa ada sesuatu yang salah, dan menggelengkan kepalanya dan bertanya. Bagaimanapun, kekuatan beberapa orang itu, saya khawatir mereka telah melewati siklus reinkarnasi, dan vitalitas mereka begitu lama sehingga mereka memiliki umur yang sama dengan langit dan bumi. Aku tidak tahu. Menghadapi banyak pertanyaan di hati semua orang, Raja Kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ayo pergi ke tanah yang disegel dulu. Setelah kita bisa menyelamatkannya, kita akan berhasil dalam perang dunia bawah ini. Kata Xiao Yan. Pergi. Begitu suara itu jatuh, kerumunan itu bergegas menuju kota dunia bawah dengan cara yang kuat. Tata letak kota dunia bawah saat ini dapat digambarkan sebagai sangat bergerak. Di sana, itu adalah medan perang di mana Hades dan Extraterritorial Supremes bertarung, itu juga tempat di mana beberapa Seon dari klan Xiao tidur. Tempat ini sangat penting untuk pertempuran dunia bawah. Di langit dunia bawah, pedang, lampu, pedang, dan bayangan berkedip terus-menerus, dan serangannya ganas dan brutal. Pluto, aku pikir kamu juga orang yang pintar, mengapa repot-repot mengorbankan masa depan cerahmu demi beberapa orang yang sekarat? Lebih baik menyerahkan beberapa orang dari klan Xiao dan tunduk pada wilayahku, kekuatannya cukup untuk membuatmu mencapai alam tertinggi. Pada saat itu, semua yang ada di dunia ini tidak akan ada di sakumu. Di atas langit, 3 bayangan hitam berdiri terpisah satu sama lain, sebuah bayangan. Dia berkata dengan muram, wajahnya, matanya dipenuhi dengan ketegasan yang tak ada habisnya. Setelah ratusan konfrontasi, mengumpulkan kekuatan mereka berdua, mereka tidak dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan apapun di tangan Hades. Kekosongan di sini telah hancur. Jelas, mereka bertiga memiliki konfrontasi sengit yang tak terhitung jumlahnya di sini, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk menang, dan pertempuran itu sangat cemas. Dewa pertempuran. Suara Pluto datar, dan tidak ada kekuatan reinkarnasi yang mengalir di seluruh tubuh, seolah-olah hanya kilau hitam samar yang berkedip. Kekuatan semacam itu tidak seperti kekuatan iblis, yang berwarna hijau tua dan jahat, tetapi penuh dengan kegelapan dan kedalaman yang tak berujung. Itulah sumber materi gelap, kekuatan dunia bawah. Peringkat demigod tahap akhir. Orang ini sudah terlalu lama berada di peringkat demigod, dan dia telah memantapkan dirinya di puncak peringkat demigod. Dengan kekuatanku sendiri, aku khawatir itu akan sulit untuk menang dalam waktu singkat. Merasakan gelombang cuaca yang mengejutkan, pelindung surgawi, kulit Fa tenggelam. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, termasuk definisi tahap pertama, tengah dan selanjutnya dari para dewa, hanya untuk waktu yang lama untuk melangkah ke tingkat yang sama. Namun, sebagai jenderal kepercayaan teratas di luar wilayah, Tianhu, Fabi tahu apa yang diwakili oleh tingkat kekuatan ini. Mereka berdua, salah satunya adalah panglima tertinggi dari klan suci, dan kekuatan mereka berada di peringkat tengah demigod. Satu orang adalah orang kepercayaan di samping kepala ekstrateritorial, dan dia juga berada di tingkat tengah dewa. Namun, dengan mengumpulkan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk menghasilkan kematian yang substansial bagi Pluto pada tahap selanjutnya dari dewa. Mengapa kamu tidak membiarkan kepala di luar alam datang? Saya mendengar bahwa kepala di luar alam telah melangkah ke alam yang didambakan itu. Suara Pluto santai, dipenuhi dengan kekuatan sihir kuat yang tak dapat dijelaskan. Di matanya, bahkan 2 pembangkit tenaga setengah dewa tingkat menengah tampaknya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun. Demigod, kuasa dewa bahkan melawan dewa. Tidak mengherankan bahwa orang terkuat di dunia ini telah melangkah ke tangga dewa semu. Dalam persepsi semua orang, hanya ada Xiao Yuntian, patriark klan Xiao, dan pemimpin wilayah luar yang mendominasi wilayah luar. Bahkan kekuatan dari penguasa alam dunia manusia hanyalah seorang setengah dewa selama Perang Dunia Pertama. Seorang setengah dewa, aku hanya ingin memprovokasi rajaku dan melebih-lebihkan apa yang bisa kulakukan. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Begitu suara itu jatuh, energi sihir lengket di sekitar keduanya mulai meningkat, dan di sana adalah semacam kekuatan mengerikan yang berkumpul dengan cepat. Saat berbicara, materi gelap tak berujung di sekitar Hades mulai berkumpul. Kekuatan semacam ini tidak sejahat kekuatan iblis, dan seluruh tubuh penuh dengan misteri yang tak ada habisnya. Ada kekuatan samar dan primitif yang samar-samar berisik, seperti jenis aura yang berasal dari Xiao Yan sebelumnya. Fen Jue, meskipun lemah, itu nyata. Ada. Karena kamu sangat terobsesi, maka aku harus membunuh para dewa. Tianhu,
Panglima tertinggi Fa dan klan suci mencibir, dan fluktuasi jahat yang berasal dari gerakannya mendominasi, seperti rumah dewa jahat yang nyata, megah, mengguncang seluruh kekosongan dunia bawah. Di bawah, Bafang Xiejun dan yang lainnya tampak muram, terus-menerus mendesak kekuatan hidup di tubuh mereka, mencoba menahan fluktuasi mengerikan yang meluap dari ruang di atas dunia bawah bagaimanapun. Di bawah dunia bawah adalah tempat segel, setelah kecelakaan terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Buka untukku, Magic Sea Sanctuary. Holy Rache Supreme memimpin, kali ini yang terakhir tidak keberatan. Segera setelah suara itu jatuh, energi iblis merah besar meletus dari tubuh yang terakhir. Energi iblis merah seperti darah, dan tepat setelah muncul, itu menutupi kegelapan di seluruh kekosongan, dan seluruh kekosongan dipicu sebagai kegelapan jahat merah. Lautan energi sihir merah melonjak dan berkumpul dengan cepat, dan lautan darah yang tidak pernah berakhir mengamuk sesuka hati, dan kekuatan sihir tahu-tahu mengguncang langit. Setelah beberapa saat, seluruh langit yang redup tiba-tiba dengan kejam disentuh oleh lautan energi dan darah iblis, diaduk, dan membentuk tempat eksekusi berwarna darah yang menjulang. Tanah eksekusi berwarna darah sedikit cekung, dan energi iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka benar-benar memenjarakan tubuh ketiga orang itu. Energi iblis merah kental terus membuat suara siulan yang tajam, seolah-olah memiliki kehidupan khusus, menarik mereka secara paksa ke tempat ini. Di tempat eksekusi, apakah kamu siap untuk melakukan gerakan nyata? Kalau begitu biarkan aku melihat, di mana kekuatan ras alien. Hades mengeluarkan raungan panjang, momentumnya bergulir seperti guntur. Jelas momen ini adalah pertarungan yang sebenarnya. Boom, lautan, darah mengamuk, dan seluruh kekosongan tampaknya dipenjara oleh pasukan khusus. Mereka bertiga berada di tempat eksekusi khusus ini. Tampaknya hanya jatuhnya nyawa mereka yang dapat sepenuhnya menghancurkan eksekusi ini, tanah. Melihat tempat eksekusi merah yang berkedip-kedip hebat dengan fluktuasi destruktif yang luar biasa, mata Xiaoyan dan yang lainnya yang menembak dari kejauhan tiba-tiba menyusut. Energi iblis berguling dengan hebat seperti gelombang turbulen di lautan, dan cakupan gelombangnya terlalu luas dan jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa energi iblis ini bahkan terus mengeluarkan suara yang mengejutkan, sepertinya itu beberapa kekuatan gaib telah jatuh ke tanah. Pergolakan yang disebabkan oleh lautan sihir. Tingkat kekejaman telah jauh merongrong kognisi setiap orang. Aura dari dua pria dan dewi menghilang ketika mereka sampai di sini. Dia melihat ke langit kota dunia bawah, dan rasa sesak yang kuat muncul di wajahnya, menyebabkan jubah iblis di belakang iblis Xiaoyan meledak ke dalam yang belum pernah terjadi sebelumnya, kegilaan. Adapun kuali dewa api dan penguasa Zushen, yang sekarang bercokol di tangan mereka sekarang samar-samar merasakan perasaan dunia bawah di bawah, dan tampaknya mereka secara naluriah mencium beberapa fluktuasi yang akrab. Penguasa ilahi dapat merasakan aura semacam ini, menunjukkan bahwa jejak Raja Suci juga ada di kota dunia bawah tapi kuali dewa api adalah artefak Xiao Tianyuan, pemimpin tertinggi keluarga Xiao. Mengapa? Apakah itu merasakan fluktuasi seperti itu? Ada segel khusus di luar kota Nether. Tanpa izin dari Pluto, hampir tidak ada dewa yang bisa masuk ke dalamnya. Segel keluarga Xiao berada di bawah kota Nether. Raja Kegelapan memandang konfrontasi sengit di langit bergejolak, dan melihat tindakan Bafang Xiejun dan yang lainnya di bawah, dia berada dalam dilema untuk sementara waktu. Sekarang, telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging. Apakah Anda ingin memasuki dunia bawah terlebih dahulu untuk menyelamatkan klan Xiao, atau membantu Raja Dunia Bawah untuk mengusir dua klan jahat ekstrateritorial tertinggi? Panjang. Di lautan bau energi iblis, gelombang mengerikan, tulang, keluhan jahat, terus-menerus dibangkitkan, dan itu adalah pemandangan akhir dari neraka. Itu, teknik kuasa ilahi di antara ras jahat di luar wilayah, tempat eksekusi darah iblis. Setelah beberapa saat, mata penatua Xiaoyan sedikit menyipit, dan kemudian dia mencium sesuatu di lautan, energi iblis napas yang bergerak. Itu adalah teknik kejam dari ras jahat dari luar wilayah. Ini secara paksa menarik kekuatan bertarung ke tempat eksekusi iblis. Jika pemenangnya tidak ditentukan, medan eksekusi iblis akan menelan semua orang, yang bisa dikatakan sangat jahat. Bagaimana membuat keputusan, kami akan mendengarkanmu. Setelah beberapa saat, dipimpin oleh Raja Kegelapan dan Xiaoyan, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Xiaoyan pada saat yang sama. Cukup untuk memprovokasi sinar ini. Senior Hades membayar harga sebesar itu untuk klan Xiaoku. Bagaimana bisa orang-orang dari klan Xiaoku mati? Kita tidak bisa melepaskan Hades begitu saja, ayo pergi. Mata Xiaoyan perlahan berpindah dari kota Hades, dan segera menatap tiga napas di lautan energi sihir. Anak baik, pemberani.
Ini adalah pria berdarah dari keluarga Xiaoku. Raja Kegelapan juga tertawa kagum. Ayo pergi bersama. Saat mereka berbicara, semua orang saling memandang dan tersenyum, dan kemudian jatuh ke lautan energi iblis bersama, bahkan jika kekuatan mereka hanya 8 atau bahkan 7 tingkat reinkarnasi, tetapi sekarang mereka menghadapi tingkat setengah dewa. Yang kuat, apa yang harus ditakuti? Wakil Tuan Dunia, Xiaoyan dan yang lainnya telah melangkah ke lautan energi iblis. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wangxian Xuanzun, yang bersembunyi di balik kota dunia bawah, berkata dengan gemetar, perjalanan ke dunia bawah ini terlalu berbahaya. Ada kekuatan yang sangat misterius di sekitar dunia bawah, dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya dengan kekuatanku terlebih lagi. Dunia bawah ini penuh dengan aura yang aneh dan halus, dan kita mungkin tidak bisa pergi dari sini dengan mudah sekarang. Pergi, memasuki lautan energi iblis, saya harap kedua dewa tidak mati terlalu cepat. Dalam hal ini, bahkan jika mereka bertiga bergabung, bahkan Hades tidak dapat melawan. Saat berbicara, keduanya juga melompat dan melangkah langsung ke lautan energi iblis. Untuk sementara waktu, di lautan energi iblis di seluruh kota Nether, dapat dikatakan bahwa yang kuat berkumpul. 4 dewa, reinkarnasi digital 9 kali lipat. Boom! Kekosongan di tempat eksekusi iblis dipadatkan, energi surga dan bumi sangat kecil, dan orang suci tertinggi dari ras suci memimpin dalam gemuruh, guntur, dan suara genderang perang. Ketika dia membuka, langkahnya perlahan menginjak, dan energi iblis yang bergulir mengamuk. Tiba-tiba, celah jurang gelap gulita secara bertahap muncul di tempat eksekusi iblis tertutup, dan pedang batu hitam pekat yang hanya seukuran lengan menjulang, seolah-olah telah menemukan kehampaan yang tak berujung. Jubah hitam legam sedikit melambai. Pada saat ini, orang suci tertinggi dari ras suci seperti penguasa tertinggi yang benar-benar mengendalikan langit. Lengannya tiba-tiba meraih pedang batu hitam legam, dan warna hitam legam yang mempesona berkedip-kedip, garis jahat pada pedang bahkan lebih cemerlang. Mata Pluto sedikit menyipit, seolah-olah dia telah mengharapkan cara yang terakhir sejak lama. Pada saat ini, semua materi gelap di tubuhnya berubah menjadi partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di sekitar tubuhnya, dan postur Ling Tian menjadi semakin menakutkan. Pluto, bisakah kamu mengenali benda ini? Tubuhnya terangkat sedikit, dan ada jejak samar yang tertanam di udara tempat eksekusi. Seluruh tubuh Holy Rache Supreme berkedip-kedip dengan luas yang tak terlukiskan, dari energi iblis. Artefak jahat dari luar alam, pedang roh surgawi, kekuatannya hanya setara dengan 5 artefak teratas di dunia manusia. Hades menyipitkan matanya sedikit, menembus asal artefak ini. Sekarang setelah kamu tahu, mari kita diam di sini. Suara itu jatuh, dan urat biru tua di lengan orang suci tertinggi dari ras suci meledak, dan perlahan-lahan menembak kembali ke posisi Hades, dan pedang yang mengejutkan menunjuk ke posisi Hades dari udara tipis. Lautan energi iblis bersenandung dan bergetar dalam sekejap, dan bahkan tempat eksekusi iblis yang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik setengah dewa bergetar samar pada saat ini. Kekosongan hancur, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya benar-benar ditebas oleh pedang batu hitam pekat seperti anjing yang berduka. Meskipun kekuatan semacam ini belum mencapai ranah seni suci, itu sama sekali tidak sebanding dengan seni kuasa sakral biasa. Menghadapi jari yang merusak seperti itu, Hades tidak menghindar, karena dia tahu bahwa di belakangnya adalah kota Hades, para pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia yang hebat. Jika dia mundur, dia mungkin akan menyebabkan beberapa perubahan dalam pesona segel mereka, bahkan jika kemungkinannya sangat kecil, Pluto tidak akan bertaruh. Tubuhnya sedikit tegak, dan kepalanya terangkat dan dadanya terangkat, seperti kaisar abadi yang memberontak, yang ternyata menahan jari yang merusak dari udara tipis. Kekuatan penghancur hitam pekat itu miring ke bawah dari pedang batu hitam pekat itu, tanpa tumpahan apapun, semuanya diselimuti wajah tampan dan tubuh ramping Hades. Di kejauhan, Raja Kegelapan dan yang lainnya, yang baru saja tenggelam jauh di dalam lautan energi iblis, sedikit menyusut, seolah-olah mereka memiliki firasat akan sesuatu. Sangat disayangkan bahwa ketika gelombang jahat menghilang dan pedang batu hitam pekat perlahan menghilang, tubuh Hades tidak rusak sama sekali, dia hanya mengayunkan lengan bajunya, dan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti debu, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bagaimana bisa diisolasi? Setelah beberapa saat, tubuh Hades muncul di depan keduanya lagi. Pada saat ini, Hades, kecuali penghinaan dan kebanggaan di matanya menjadi lebih kuat, tidak ada kerusakan. Dengan kata lain, pedang yang cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal pada pembangkit tenaga setengah dewa tadi tidak memainkan peran apapun. Materi gelap di sekitarnya tampaknya memiliki kekuatan aneh. Itu tidak bisa diseret. Tianhu, setelah tanah eksekusi merah stabil,
Fajiang segera berdiri di samping orang suci tertinggi. Pada saat ini, zat gelap di sekitar Hades berubah menjadi butiran pasir yang tidak berwarna dan transparan. Dalam kegelapan dan lautan energi sihir merah, sangat mempesona. Di bawah cakupan pasir semacam ini, bahkan energi iblis mengerikan yang dilepaskan oleh dua pembangkit tenaga listrik dengan cepat memudar. Paum! Keduanya meraung pada saat yang sama, dan raungan memekakkan telinga menyebar ke seluruh dunia bawah. Tampaknya ada banyak kekuatan jahat yang tersembunyi di lautan energi sihir. Dengan munculnya raungan, area lautan energi sihir menyusut dengan cepat, dan terus-menerus disuntikkan ke tubuh mereka berdua. Pukulan ini, berkabung untukmu. Istana Iblis Tianque. Semua kekuatan jahat berubah menjadi galaksi lengket yang cerah saat ini, dan fluoresensi jahat yang meresap, padat dan keterlaluan, berkumpul bersama dengan cepat pada saat ini, menerangi sebagian besar dari seluruh dunia bawah yang gelap. Galaksi yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kekuatan jahat murni bertemu, menumpuk, dan bergabung bersama. Bersiul, menusuk, menghancurkan, menginjak-injak, fluktuasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari atas tempat eksekusi, menyebabkan wajah Hades perlahan menjadi serius. Pluto, mundur jika kamu mundur, kota dunia bawah di belakang akan hancur total. Hahaha, mulut sihir jahat yang membentang ribuan mil tanpa akhir yang terlihat berkumpul bersama. Dia membuka mulutnya, seolah-olah meminta sesuatu, seolah meraung marah. Lapisan demi lapisan kecemerlangan jahat mengelilinginya, memicu kekuatannya yang tak tertandingi, begitu kuat sehingga sangat mencekik hingga tercekik. Tingkat serangan itu tampaknya telah menghentikan bahaya nyata bagi kehidupan Hades. Semakin banyak energi dunia bawah ditelan oleh mulut ajaibnya, dan energi mengerikan dari tulang terus muncul darinya, seperti saluran yang benar-benar terhubung ke tanah kematian. Mulut ajaib itu membuka mulutnya yang besar sedikit demi sedikit menghadapinya. Kekosongan di sekitar Hades meraung, dan dunia bergetar. Kekosongan tiba-tiba membeku, dan semua kekuatan luar angkasa tampaknya benar-benar gagal pada saat ini, dan bahkan semua energi di udara tiba-tiba terdistorsi. Serangan yang begitu menakutkan, jika itu orang lain, saya khawatir itu akan dengan mudah ditelan dan dihapus oleh mulut ajaib ini. Ini. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya, yang bergegas di jalan, tersentuh dengan kejam, dan mereka menyaksikan adegan ini dengan kaget di wajah mereka. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu benar-benar membuat hati mereka berputar dengan cepat. Bahkan dengan kekuatan mereka bertiga, terlalu menakutkan untuk tidak bisa menahan mulut sihir yang sangat jahat dan dingin seperti ini. Menghindar. Banyak orang di belakang menahan napas, mata mereka dipenuhi dengan ekspresi yang sangat khawatir, tetapi sekarang memang sangat kecil. Tidak ada cara untuk bersembunyi begitu dia mundur, kekuatan penghancur ini akan menyerang kota Hades. Tidak hanya segel yang dikenakan oleh Raja Hades di atas kota Hades akan pecah dalam sekejap, tapi pada saat itu, bahkan pembangkit tenaga dari klan Xiao akan tempat tidur Pluto juga akan benar-benar terbuka di depan mereka berdua. Situasinya akan menjadi lebih dan lebih serius. Raja Kegelapan mengetahui sifat Hades, dan segera berkata dengan suara yang dalam, kecepatannya meledak, tetapi lautan energi sihir yang lengket di sekitarnya menghalangi kecepatan orang bergerak. Bagaimanapun, ini adalah lautan energi iblis yang diringkas oleh pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, dan secara alami sangat sulit bagi pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 9 lapis untuk bergerak. Mayat itu menjerit, dan langit dunia bawah terlihat sangat sedih dan menyedihkan. Tetapi tempat eksekusi di lautan energi iblis ini tiba-tiba terbalik, dan iblis merah yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana, sekeras agitasi kekacauan. Di bawah serangan yang begitu mengejutkan, sepertinya semua orang lupa bernapas dan menatap kosong ke arah Pluto yang seperti orang tua. Karena mereka semua tahu bahwa jika Pluto tidak melakukan apa-apa, saya takut saat berikutnya akan ditelan oleh mulut ajaib itu, dikunyah, dan berubah menjadi tumpukan tulang, dan jika Pluto dikalahkan, saya takut perjalanan ke dunia bawah akan lebih sulit lagi. Boom! Lautan energi iblis akhirnya runtuh sepenuhnya pada saat ini, dan mayat dan tulang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Mayat itu seperti laut, dan pada pandangan pertama, hanya rasa mati lemas yang memenuhi seluruh pikiran. Meskipun kekuatan semacam itu masih dalam kategori seni kuasa ilahi, tampaknya tidak ada yang bisa menolaknya di antara orang-orang saat ini, dan bahkan wajah Hades menjadi luar biasa serius. Pertempuran tidak ada habisnya. Selama pidatonya, Raja Kegelapan dan Iblis Xiaoyan berguling-guling dengan darah dan energi, langsung meninggalkan pasukan besar, dan tiba-tiba terbang ke tempat yang terpelintir, bahkan jika itu jatuh, dengan kekuatan jahat itu, mereka tidak peduli, langsung menuju ke posisi di mana Pluto berdiri. Ruang berputar dengan aneh. Pasir, Sen Underworld God Claws.
Ketika dia melihat mulut gila seperti itu melonjak dan menelan semuanya, ledakan api yang langka tiba-tiba muncul di mata tenang Hades, dan sudut mulutnya nyaris pecah, memperlihatkan jantung yang berdebar kencang, senyum. Saat berikutnya, mulut sihir jahat yang cukup besar untuk mengubah segalanya tiba-tiba berhenti bergerak, dan cakar raksasa mengerikan yang sepenuhnya terdiri dari materi gelap memenuhi pandangan semua orang dari udara tipis dan muncul di depan mulut ajaib. Guru kapan ini muncul? Pelindung surgawi, Fa, dan klan suci tertinggi mencoba yang terbaik untuk memobilisasi mulut ajaib untuk mencoba melenyapkan Hades sepenuhnya, tetapi mereka bahkan tidak merasakan apa-apa, tetapi ketika mereka melihat ke atas, cakar raksasa hitam pekat muncul dari udara tipis di mulut ajaib dalam kehampaan yang maju. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuh bergetar, seperti semacam kekuatan ilahi tertinggi yang membentang waktu dan ruang, kekuatan ilahi berkerut. Cakar raksasa gelap berkali-kali lebih kuat daripada cakar naga yang digunakan Xiao Yan di masa lalu. Kekuatan di dalamnya dapat dilihat dari langit dan bumi, dan itu cukup untuk sepenuhnya bersaing dengan mulut sihir jahat. Bajingan ini, telur. Pada saat ini, Tianhu, Fa, dan Holy Rache Supreme mendengus dingin pada saat yang sama, dan kegelisahan pada murid dengan cepat meluas. Semakin lama mereka tinggal di dunia bawah, semakin besar beban mereka, dan sekarang Raja Hades menunjukkan serangan yang mengerikan, dan krisis mendekati mereka sedikit demi sedikit. Tak perlu dikatakan, kedua serangan itu benar-benar menyerang bersama. Cakar melambai sedikit, dan kemudian menamparkan mulut iblis jahat. Saat itu bergerak, seluruh dunia bawah menjadi benar-benar sunyi. Segera, raungan rasa sakit yang menusuk hati terdengar dari mulut iblis, dan suara fragmentasi menyapu area ini, Skyrim. Tampaknya serangan cakar seperti itu bukan lagi serangan cakar tunggal, tetapi semacam gelombang yang membawa Tuhan. Hancur. Melihat kematian mulut iblis jahat, yang tidak dapat menyebabkan gangguan sama sekali, wajah Saint Rache Supreme menjadi sangat muram. Kekuatan dan efektivitas tempur Hades ini tampaknya bahkan lebih menakutkan dari yang mereka duga, serangkaian serangan seperti itu tidak menyebabkan dia terluka sedikit pun. Pasir, apakah ini salah satu atribut bumi? Pada saat ini, pipi dua kekuatan tertinggi ras jahat dari luar dunia bergerak sedikit. Atribut Pluto sebenarnya adalah butiran pasir di atribut bumi. Di antara butiran pasir, jelas ada gelombang yang cukup untuk menghancurkan kekuatan jahat kekuatan kegelapan, atau napas primordial ilusi. Boom! Riak menakutkan yang mengguncang langit dan bumi mengamuk, seperti gelombang panas yang bergulir menghantam hati semua orang. Cakar dunia bawah tidak hilang dalam penghancuran mulut iblis jahat. Sebaliknya, mereka dikelilingi oleh Hades. Apakah orang ini masih manusia? Pada saat ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh olehnya. Sepertinya Pluto saat ini sudah tak terkalahkan. Itu hanya untuk memprovokasi kekuatan sumber di dalam tubuh. Tepat ketika dua pembangkit tenaga listrik dari ras jahat ekstrateritorial terkejut, sebuah suara yang tidak terkoordinasi terdengar perlahan. Kalian berdua, lebih baik bagiku untuk bergabung bagaimanapun. Hades saat ini diam-diam memobilisasi kekuatan sumbernya, dan itu sudah menjadi akhir dari kekuatan. Tepat ketika keduanya baru saja mundur, yang tinggi suara bernada putra dewa terdengar dari sisi mereka, jelas Hades trik kecil seperti itu dilihat oleh putra Tuhan secara sekilas. Wakil penguasa dunia dari pusat dunia manusia. Tianhu, Fa saling memandang, dan segera ragu-ragu. Jangan khawatir, tujuan kita sama. Ini semua klan Xiao. Ren Senzi secara alami tidak takut bahwa keduanya akan kembali pada penyesalan mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di kapal yang sama. Dunia Dakian benar-benar sampah. Selama Perang Dunia Pertama, betapa bersatunya dunia Dakian. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melakukan yang terbaik untuk menukar kemenangan. Aku tidak menyangka bahwa setelah waktu yang lama, dunia Dakian benar-benar ditunggu olehmu. Penjahat itu memerintah dan menempati. Melihat penampilan putra dewa, ada sedikit penyesalan di mata Pluto, dan jejak pasir terus melonjak. Dengan munculnya kekuatan ini, Pluto kehidupan perlahan menghilang. Jelas, alasan mengapa yang terakhir mampu menangani mereka berdua dengan begitu tenang adalah karena dia memiliki tekad untuk mati sejak awal, dan dia diam-diam memotivasi sumbernya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Hahaha, Pluto, kata-katamu terlalu menentukan. Aura mengerikan yang meletus dari tiga pembangkit tenaga demigod akhirnya membuat ekspresi Pluto di kejauhan menjadi luar biasa serius. Dan yang paling mengejutkan Hades adalah bahwa bahkan dua pria paling kuat dari luar dunia tidak menemukan kekuatan mereka sendiri untuk membangkitkan sumbernya. Mengapa indera penciuman pria ini begitu tajam? Seperti semua orang tahu, meskipun putra para dewa belum menyentuh empat dewa,
kekuatan misterius Yin Dan yang membuat indera penciumannya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Meskipun kekuatan Hades sangat kuat, jika dia tidak diam-diam mengerahkan kekuatannya, kekuatan sumbernya, dia secara alami tidak dapat menangani 2,5 dengan begitu mudah. Pembangkit tenaga dewa, tentu saja, tindakan Pluto sangat mahal. Eramu pada akhirnya akan berlalu. Suara mencibir Ren Senzi terdengar, dan lingkaran kekuatan hitam dan putih yang sangat kaya berputar dengan cepat di sekujur tubuhnya, meledak seperti beberapa roda gigi. Anak Tuhan, situasinya buntu sekarang. Karena kita sedang menunggu untuk bergabung untuk melawan musuh, kamu harus datang dengan kekuatan yang meyakinkan. Tianhu, Fa dan keduanya adalah orang-orang pintar, dan segera berkata, bagaimanapun juga, mereka sekarang tapi belalang di atas tali. Itu wajar. Putra Dewa mendengus dingin, dia tidak lagi memiliki keraguan tentang kekuatan penuhnya, dan dia menunjukkan semuanya. Bunuh. 3 demigod mengepung Hades satu demi satu, dan serangan di sepanjang jalan membentuk serangkaian serangan luar biasa yang mengguncang langit. Ledakan. Tanah eksekusi iblis merah runtuh dalam sekejap, dan kekuatan yang menggabungkan beberapa kekuatan berbeda tersapu. Dimanapun kekuatan itu berlalu, kekosongan bergetar tiba-tiba, dan kemudian meledak, dan aliansi api tak berujung datang dari belakang. Banyak orang kuat tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah dari keterkejutan serangan yang kuat ini, dan siluet mereka mundur karena malu, memicu badai luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, dan pemandangan itu pernah di luar kendali. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya melihat ke tempat eksekusi iblis dalam keadaan runtuh, dan di mana mereka melihat 4 sosok terus bertarung satu sama lain dalam postur teduh dan teduh. Raja Kegelapan, mengapa kamu di sini? Bawa dia bersamamu, ini adalah tanda memasuki kota dunia bawah. Hal berikutnya akan diserahkan kepadamu. Hades memandang iblis Xiaoyan dengan bingung, ekspresi dalam kesombongan. Senior. Menghadapi kekuatan Hades yang menakutkan, iblis Xiaoyan menatap 3 bayangan hitam di kejauhan dengan matanya yang berbeda, dan ada senyum keterlaluan dan gila yang tergantung di sudut mulutnya. Keturunan dari klan Xiao, Xiaoyan. Kamu belum mati. Ekspresi keheranan yang tak terlukiskan muncul di wajah tertinggi klan suci. Kalau begitu mari kita jatuh bersama. Roh-roh jahat tidak ada di langit. Setelah beberapa saat, makhluk raksasa yang tertidur dan tersembunyi di dalam kehampaan melintasi kehampaan, terikat oleh waktu, dan tiba-tiba datang dari kehampaan di luar, dunia bawah. Raungan jahat mengguncang langit, dan materi gelap yang tersisa di ruang gelap runtuh. Perasaan itu, seolah-olah ada semacam raksasa yang berdiri di atas kehampaan di dunia bawah. Tubuh yang megah itu seperti rumah jahat yang tak terjangkau, berdiri di depannya, sebuah kekecilan muncul secara spontan. Bahkan jika kekuatan mereka telah mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi, mereka masih terlalu kecil untuk makhluk jahat ini, dan gelombang gengsi yang mengguncang jiwa terus menyebar. Setan Xiaoyan dan Raja Kegelapan berdiri di samping Hades dari udara tipis. Kekuatan iblis dan kekuatan kegelapan di tubuh mereka terus jatuh dari tubuh mereka, dan mereka tersapu di puncak dunia ini, seolah-olah mereka diserap dan ditelan oleh pihak lain. Aku akan memusnahkan roh jahat itu. Api iblis yang tak terhapuskan di mata iblis Xiaoyan mulai bangkit, dan kemudian suara gila bergema di seluruh dunia. Meskipun iblis Xiaoyan tahu bahwa kekuatan roh jahat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh peringkat reinkarnasi, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menghadapi tekanan yang begitu besar, iblis Xiaoyan selalu memiliki tubuh, dada, dan tubuh, dan bahkan jauh di dalam jiwanya. Api yang menakjubkan menyala dan gelisah. Setan Xiaoyan tidak tahu di mana batas kekuatan iblis itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekuatannya benar-benar meyakinkan. Menghadapi pembukaan iblis Xiaoyan, ada sedikit kekhawatiran di mata Pluto. Biarkan dia pergi, apa kamu tidak ingin melihatnya juga? Kata Raja Kegelapan. Sekelompok orang abadi. Bunuh aku. Setan Xiaoyan berjalan langsung menuju puncak awan di dunia ini. Segera, 3 dewa tiba-tiba bertarung dengan Hades dan Raja Kegelapan, dan momentumnya mengejutkan. Tubuh iblis Xiaoyan baru saja menembus ke puncak awan jahat di dunia bawah, dan dia melihat lapisan awan yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekelilingnya. Iblis Xiaoyan juga tidak ada bandingannya. Tidak lama kemudian, sepasang sayap yang dipenuhi dengan warna neon perlahan mengepak di awan jahat, dan napas jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah jatuh di sisi iblis Xiaoyan. Kekuatan jahat menggigit tubuh iblis Xiaoyan seperti semut serakah kulit. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan serangan roh jahat ini, roh di dalam iblis Xiaoyan tidak bergeming. Semakin dia bertarung, semakin berani dia. Tiba-tiba, kepala makhluk roh jahat itu tiba-tiba muncul di atas kepala iblis Xiaoyan melalui selubung awan di kehampaan.
Bahkan jika mereka terpisah ratusan meter, iblis Xiaoyan hanya merasakan rasa sesak napas yang kuat mengalir ke wajahnya. Mencabut, lidah hitam pekat hampir 100 meter menggerakkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba terbang ke sisi iblis Xiaoyan. Boom! Menghadapi serangan ganas lawan, iblis Xiaoyan juga meledak menjadi beberapa lingkaran cahaya mengerikan dengan warna berbeda, dan keduanya benar-benar bertarung bersama. Kadal iblis, pelindung surgawi, hewan peliharaan yang dibesarkan oleh hukum. Tubuh Raja Binatang di bawah hanya ingin terbang ke langit untuk membantu Xiaoyan, tetapi tiba-tiba mengenali identitas sebenarnya dari makhluk ini. Tunggu, napas Pluto sepertinya tidak benar. Tepat ketika Raja Binatang akan bergerak, Yaoji menghentikan yang terakhir. Dengan kekuatan iblis Xiaoyan saat ini, secara alami tidak sulit untuk menjerat makhluk roh jahat krisis saat ini masih merupakan pertempuran Hades dan lainnya. Begitu mereka dikalahkan, saya takut seluruh dunia bawah akan jatuh ke dalam keadaan malapetaka. Semuanya, tuangkan semua kekuatanmu ke tubuh Hades. Tolong. Melihat butiran pasir aneh yang tiba-tiba berkelap-kelip dari tubuh Hades, ekspresi Yaoji tiba-tiba menjadi sedih, tampaknya menyadarinya. Benar saja, ini agak pendek. Tapi sekarang setelah keturunan keluarga Xiao telah tiba satu demi satu, misi raja ini dapat dianggap selesai sepenuhnya. Xiaoyan, Xiao Yunming, mundur dan bantu Xiaoyan. Menghadapi pihak lain dengan upaya bersama dari tiga dewa, Pluto dan Raja Kegelapan dengan cepat dikalahkan, dan kegagalan hanya masalah waktu. Pluto tidak bisa menahan tawa samar. Melihat tindakan Hades seperti ini, orang-orang lainnya hanya merasa bahwa dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan ketakutan yang tak terlukiskan menyebar sedikit demi sedikit. Aku punya teknik, aura yang tiba-tiba perlahan-lahan tersapu, dan seluruh jutaan meter wilayah dunia bawah tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah penguasa dunia bawah mulai mengerahkan semua kekuatannya pada saat ini. Situasi mengejutkan dari pukulan yang menghancurkan langit membuat wajah tiga pembangkit tenaga demigod di sisi lain bergerak dengan kejam. Fluktuasi ini, tiga pembangkit tenaga setengah dewa bergabung untuk mengalahkan Raja Kegelapan dan Xiaoyan dengan mudah, tetapi ketika mereka hendak menyerang Hades dengan pergelangan tangan Tongtian, sentuhan kegelisahan dengan cepat muncul di benak mereka. Mereka bertiga adalah demigod, dan mereka semua terlalu familiar dengan fluktuasi seperti ini, tapi jika mereka ingin menggunakan para demigod untuk melakukan divine art, itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi, Raja Kegelapan dan Xiaoyan terus-menerus dikalahkan oleh serangan satu sama lain, ki dan darah mereka berjatuhan, dan mereka melihat serangan mengerikan dari tiga dewa lainnya yang menghancurkan langit dan bumi, tindakan tegas Raja Hades, dan Xiaoyan yang bertarung sengit di langit dan awan, mereka juga ragu-ragu. Serangan gabungan dari tiga dewa sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Jika tidak ada pilihan hari ini, saya khawatir semua orang kuat dalam perjalanan ini akan jatuh di sini. Jika orang kuat jatuh dalam pertempuran hari ini, klan Xiao, dan bahkan dunia Dakian, saya khawatir mereka akan jatuh ke dalam krisis yang nyata. Pergi, Raja Suci dan yang lainnya akan bertanya padamu. Di sini dan kami akan mencegat. Pada saat kebuntuan seperti itu, Yaoji, yang wajahnya muram dan napasnya mengambang di kehampaan di bawah, Wan Raja Binatang Buas dan yang kuat datang kemudian. Baru saja tiba di pusat pertempuran, mata kelompok pembangkit tenaga listrik ini langsung menunjukkan gumpalan niat membunuh. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dan mengaum, ternyata menjadi aliran konvergen menuju Hades. Perasaan itu, seolah-olah sudah lama sekali. Menebak apa yang akan dilakukan Pluto selanjutnya, dia akan membantu Pluto dengan seluruh kekuatannya. Guru elit seperti itu terdiri dari urutan reinkarnasi tingkat ke-7, ke-8, dan bahkan ke-9, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya diangkut ke Hades, dan itu juga merupakan sumber kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Semuanya, jangan khawatir tentang melakukan apa yang Anda lakukan, apa yang harus saya takuti. Banyak orang kuat dari aliansi api tak berujung di belakang berkata dengan kebencian yang sama. Jelas, mereka juga menyadari situasi yang parah sekarang, dan mereka siap untuk benar-benar membeku dengan pihak lain. Pergilah. Raja Kegelapan menerima jejak pasir yang memasuki dunia bawah, dan segera menyeret tubuhnya yang terluka parah. Keduanya menyapu ke atas awan bersama-sama, siap menggantikan Xiaoyan. Meskipun dia memiliki jejak memasuki dunia bawah di tangannya, Raja Kegelapan tidak memiliki cara untuk menghadapi penghalang penyegel di bawah, dan sekarang dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada Xiaoyan. Binatang buas ini, di puncak awan, iblis Xiaoyan hampir melakukan yang terbaik, tetapi roh jahat ini tampaknya tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, menjadi jalan buntu. Xiaoyan, begitu. Mereka bertiga bertemu,
Raja Kegelapan memasang wajah muram dan menyerahkan beberapa jejak pasir berisi kekuatan khusus ke tangan Xiao Yan. Senior, kau ini. Mata iblis Xiao Yan berkilat kaget, tindakan Raja Kegelapan benar-benar aneh. Ini adalah tanda memasuki kota dunia bawah. Ruang di bawah kota dunia bawah diblokir oleh pesona segel, dan Raja Hades dan aku tidak bisa memata-matai misteri bahkan jika kita menghabiskan energi kita hanya bisa mengandalkanmu. Bagaimana dengan Xiao Yan? Ho ho ho. Pada saat berbicara, makhluk jahat di atas awan juga mengaduk-aduk ruang lagi, mencoba melakukan serangan mengerikan. Waktu hampir habis, masalah Nether City akan diserahkan kepadamu. Elder, bawa dia pergi. Sambil berbicara, Raja Kegelapan tertawa, dan langsung mendorong tubuh iblis Xiao Yan menjauh, dan segera bergegas masuk tempat di mana roh-roh jahat bercokol. Di antara awan, badai berdarah nyata terjadi. Mata iblis Xiao Yan terus berkedip, melihat situasi yang begitu sulit. Entah itu makhluk jahat ini, atau serangan sembrono dari 3 dewa lainnya, bagi mereka, itu adalah situasi kehancuran. Satu-satunya cara adalah benar-benar menghancurkan penghalang penyegel. Pergi. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua tidak menoleh, dan terbang langsung menuju kota dunia bawah di bawah. Mau pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Kalian berdua, kota Ming adalah tempat tidur klan Xia. Yang terpenting, tolong ambil tindakan untuk menghentikan Hades, jika tidak begitu dia berhasil, kita. Putra para dewa menatap 2 setan Xiao Yan, dan tubuhnya bergerak cepat, mencoba menembak mereka. Hanya dalam sekejap, itu menembus garis pertahanan Yao Ji, raja semua binatang dan lainnya, berubah menjadi seberkas cahaya kiamat dan menukik ke arah Xiao Yan dan keduanya, dengan serangan yang mengejutkan. Kamu benar-benar menelan Wangxian Xuanzun. Merasakan putra Tuhan yang tak terhentikan, Yao Ji juga sangat menyadari sesuatu. Berhasil atau kalah, kita masih memenangkan pertempuran ini. Saat dia berbicara, putra dewa datang ke Xiao Yan dan mereka berdua dalam sekejap. Di sisi 2 ras jahat ekstrateritorial tertinggi, 2 sinar gelap perlahan muncul, seolah-olah mencoba membunuh Hades sepenuhnya di sini. Serangannya sangat besar, dan tampaknya semua ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Klan Xiao Pluto, mari kita hancurkan sepenuhnya hari ini. Anak manusia, 2 tubuh tertinggi dari klan jahat ekstrateritorial perlahan terangkat ke langit, dan gelombang yang kuat dan menyesakkan memenuhi kekosongan. Dan Pluto, yang berdiri diam di kehampaan, juga pada saat ini, senyum aneh perlahan muncul dari sudut mulutnya, dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar dan berputar dengan keras. Saat tawa Hades muncul, langit dan bumi dunia bawah bergolak, dan lingkaran kekuatan yang sangat gelap terbang keluar dari dasar dunia bawah dan keluar dari kehampaan. Fluktuasi yang begitu menakutkan, bahkan jika itu adalah 3 dewa. Yang kuat tidak bisa tidak tergerak. Gulu ini orang gila. Pluto, sekali kamu membiarkan serangan seperti itu datang ke sini, kamu akan jatuh sepenuhnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di sekitarmu tidak akan selamat. Kamu benar-benar ingin mati seperti ini. Benarkah? Tianhu, kegelisahan batin Fa akhirnya diperbesar tanpa batas pada saat ini. Itu masih langkah yang terlalu lambat, dan dia tidak menghentikan Pluto dari awal mendesaknya untuk mengaktifkan sihir pengecoran sihir adalah kesimpulan yang sudah pasti. Seni Divine. Awalnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya, tetapi dengan sumber kekuatan dari kelompok junior ini, saya seharusnya bisa membuat kecemerlangan seni Divine berkembang. Klan Xiao, dunia dakian, tapi itu bukan tempat di mana cacing sepertimu bisa terkikis. Hades mencibir, seluruh tubuh menjadi hampir transparan dan ilusi, dan aura arogan yang cukup kuat untuk menumbangkan semuanya jatuh dari langit. Di dunia bawah yang gelap dan tandus, cahaya malam yang menyilaukan tiba-tiba berkedip, menerangi seluruh tanah tandus. Di bawah tatapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, itu menembus kehampaan, seolah membangun semacam ketidakterbatasan di luar langit dan bumi. Di Weili, Pluto Dai, melihat pembangkit tenaga puncak setengah dewa yang transenden ini, pada saat ini, dia secara spontan menyalakan api hidupnya sendiri, bekerja sama dengan sumber reinkarnasi semua orang, dan secara mengesankan menunjukkan jenis yang hanya ada dalam legenda keajaiban dari para dewa, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menahan perasaan kagum di hati mereka. Ada gelombang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata pembangkit tenaga listrik ini. Kemegahan indah malam abadi bersinar di setiap sudut dunia bawah, dan segera tawa yang menghancurkan hati bergema di langit dan bumi untuk waktu yang lama. Semoga dunia yang makmur ini makmur. Meskipun saya mati saya tidak menyesal. Tuhan, sihir. Di dunia ini, masih ada manusia yang bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukan sihir.
Bagaimana mungkin? Sihir surgawi itu adalah metode penghancuran yang cukup untuk membahayakan nyawa mereka. Di antara catatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengandalkan kekuatan satu orang untuk menampilkannya, tetapi tindakan Pluto di depannya jelas mematahkan belenggu. Tubuh Pluto mulai terbakar, kekuatan kegelapan, butiran pasir, dan sumber reinkarnasi dikumpulkan oleh kelompok terakhir, serta jejak napas primordial yang sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tubuhnya. Sebuah sentuhan, kekuatan supranatural Yutiandi berkembang menjadi sinar kecemerlangan di dunia bawah, dan itu menjadi lebih dan lebih intens. Boom! Seluruh dunia bawah langsung menjadi gelap, seolah-olah terperangkap dalam malam gelap abadi. Pita gelap yang tak terhitung jumlahnya miring dari tubuh Hades, dan raungan yang menghancurkan bumi bergema. Cahaya gelap kekuatan mengamuk, dan seluruh wilayah dunia bawah yang tak terhitung terguncang pada saat ini. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, tanah itu berubah menjadi potongan-potongan di bawah kekuatan ilahi dari malam abadi, debu, dan bahkan pembangkit tenaga listrik seperti aliansi api tak berujung, yang telah sekarat, terguncang oleh darah dan darah mereka, dan langsung jatuh ke tanah, pergi dengan kekuatan Divine Art Pluto, yang mengandalkan pembakaran spontan dan kekuatan reinkarnasi dari banyak pria kuat, telah mencapai tingkat yang mengerikan. Cahaya kegelapan yang tak terhitung jumlahnya sepertinya melepaskan cahaya kehancuran yang menyilaukan dalam sekejap, meledak langsung ketiga pembangkit tenaga demigod. Kekuatan semacam ini telah sepenuhnya menumbangkan kognisi mereka, tetapi meskipun kekuatan semacam ini sangat kuat, harganya terlalu menyedihkan. Orang-orang yang menutupi dunia bawah sedikit mengangkat kepala mereka, dan mata mereka terpaku pada langit di atas dunia bawah. Dengan kekuatan mereka secara alami tidak dapat sepenuhnya menyaksikan apa yang terjadi di tengah pertempuran. Namun, perubahan dalam energi dari langit dan bumi di sekitarnya membuat hati mereka berputar dengan keras. Keberanian dan tekad Pluto telah memenangkan kekaguman semua orang. Pertempuran antara mereka berempat berlangsung selama 10 napas, langit dunia bawah, yang ditempati oleh kekuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba retak terbuka, dan retakan gelap menyembur keluar, seolah menghubungkan beberapa tempat yang tidak diketahui, sangat berbahaya. Pluto. Sebelum kecemerlangan Divine Art benar-benar dimusnahkan, dua raungan dingin yang sangat menyedihkan ditransmisikan dari pusat ledakan. Melihat ke atas, makhluk tertinggi ras jahat dari luar wilayah, yang disembunyikan di bawah jubah hitam, tidak bergerak dan tidak bernyawa seperti anjing mati pada saat ini, dan tampaknya telah benar-benar terbunuh di bawah tekanan sihir ilahi. Di sisi Tianhu, Fa, darah gelap di bawah jubah hitam terus menetes, napas di tubuh hampir kering, dan wajah suram penuh dengan niat membunuh yang gila. Sumber darah yang tak terhitung jumlahnya menetes di lengan dan tubuh. Jelas, kekuatan teknik magis barusan, jika bukan karena perlindungan surga, hukum akan benar-benar jatuh di sini dengan menggunakan tubuh tertinggi orang suci sebagai penutup untuk melawan. Putra Tuhan di samping, tubuh tiba-tiba hancur pada saat ini, hanya menyisakan sumber jiwa yang samar, tubuh ilusi jiwa akan keluar kapan saja seperti kunang-kunang. Tidak ada yang tahu serangan mengerikan macam apa yang terjadi selama 10 nafas dari pertarungan Divine Art barusan, tapi situasi saat ini. Hades mengalahkan 3 demigod dengan kekuatan Divine Art secara mengesankan. 1 kematian, 1 cedera, 1 cacat. Kekuatan sihir benar-benar luar biasa, tapi sayangnya sihir ini lebih rendah. Paling-paling, itu hanya bisa dianggap sebagai sihir kecil, dan itu masih selangkah lagi dari sihir yang sebenarnya. Di bawah sihir yang sebenarnya, bahkan orang kuat semu dewa hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu. Yao Ji mengetahui dengan baik dan segera menggelengkan kepalanya. Namun, kekuatan teknik magis kecil seperti itu sudah cukup untuk melampaui semua teknik kuasa ilahi, dan kekuatannya benar-benar mengerikan. Sama seperti sihir kutukan yang dilakukan oleh putra cahaya yang menikmati berkah dari Ratu Malaikat di kerajaan para malaikat, mereka semua termasuk dalam kategori sihir minor. Sihir yang sebenarnya, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, mungkin hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah menyentuh level dewa pertempuran. Semut-semut ini, dengan tubuh yang terluka parah, Tianhu, mata Fasenran berputar, dan kemudian dia menyapu langit selangkah demi selangkah, dan datang ke Pluto yang sekarat. Pada saat ini, Pluto, kekuatan kegelapan, kekuatan primordial dan kekuatan lain, vitalitas, semuanya diambang kehancuran, dan hanya nafas terakhir yang tersisa, bahkan jika dia disengaja, itu tidak akan membantu. Biarkan aku memberimu perjalanan terakhir. Tianhu, Fa mengangkat telapak tangannya, dan ujung jarinya yang tajam perlahan menembus ke dalam kulit,
daging dan darah Hades, dan kekuatan jahat gila mengamuk seperti banjir binatang buas, dengan cepat menempati tubuh makhluk itu. Yang terakhir, hal tua yang tak tahu malu. Raja semua binatang dengan paksa mengaum, dan segera datang ke penjaga surga, dan Fa di depannya sepertinya ingin menghentikan yang terakhir, tetapi sekarang Raja semua binatang dan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik hampir habis, efek yang dapat dimainkannya minimal. Di bawah, dunia bawah. Ketika Iblis Xiaoyan dan Penatua Agung membuka segel memasuki kota, mereka mengikuti jalan rahasia dan datang ke tempat yang gelap. Apakah ini yang disebut kekosongan terkunci surgawi? Melihat pesona segel berwarna-warni di depannya, garis keturunan Xiaoyan dan garis klan di tubuh Xiaoyan meledak tak terkendali. Penatua Agung di samping juga memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia menangis. Orang yang tidur di penghalang penyegel di bawah adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Xiao di semua dinasti. Penghalang penyegelan semacam ini tidak tepat. Api suci, kekuatan iblis, hampir semua kekuatan yang diberikan padanya ditelan olehnya. Setelah beberapa tikungan dan belokan, mata iblis Xiaoyan penuh dengan memancarkan sentuhan kehikmatan. Pertempuran di dunia luar telah mencapai tahap yang sangat sulit, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Tetua, cobalah. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaoyan juga berkata dengan tegas. Oke. Penatua pertama dan Xiaoyan saling memandang, dan sudah memahami pikiran yang terakhir. Mereka segera mengerahkan semua kekuatan mereka pada kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, dan segera menuangkannya ke penguasa para dewa. Menurut penyelidikan Xiaoyan, di atas penghalang penyegel, selain nafas Raja Suci, tampaknya ada fluktuasi halus kekuatan semacam itu terkait dengan Feng Jue. Boom! Kuali Dewa Api dan penguasa eksekusi dewa dikerahkan bersama, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan segera dengan dua fluktuasi menakutkan yang tak terbendung, mereka tiba-tiba menyerang penghalang penyegel. Secara internal dan eksternal, situasi pertempuran selalu berubah, yang benar-benar mengejutkan. Pukulan dari Xiaoyan dan mereka berdua pasti akan menentukan nasib semua makhluk. Tianhu, kekuatan jahat Fa yang menakutkan, dengan cepat mengikis sisa kekuatan hidup Hades. Dengan erosi ini, napas sekarat di tubuh yang terakhir benar-benar melonjak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sembuh. Itu selalu merupakan langkah yang salah. Pada saat ini, mata Pluto perlahan tertutup, dan penyesalan mendalam muncul di hatinya. Tidak ada senjata suci, tidak ada api suci yang mirip dengan benda suci langit dan bumi, tidak ada berkat dan berkah malaikat, dan sekarang tampilan sihir kecil sudah menjadi batasnya, tetapi terlalu enggan untuk menggunakannya untuk menghadapi tiga dewa. Hades hari ini, tidak mungkin. Hahaha, kami masih memenangkan pertempuran ini. Wajah Shenran tiba-tiba berubah, dan suara marah pelindung surgawi ditransmisikan ke setiap sudut dunia bawah, dengan niat jahat yang menakjubkan. Dalam sekejap, ketika Raja Kegelapan memusnahkan makhluk jahat itu, situasi di bawah menjadi lebih tegang. Menghadapi situasi ini, bahkan dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Mengikuti Tianhu, gerakan Fa yang tak terduga, hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang. Pluto, klan Xiao, mulai sekarang, kamu akhirnya akan menjadi tawanan kami. Hisap tak berujung membentuk pusaran jahat yang begitu besar sehingga mendistorsi segalanya, dan terus-menerus melahap kekuatan Pluto dan yang lainnya, dan kemudian berubah menjadi yang paling kuat pusaran, kekuatan murni memelihara dan memperbaiki penjaga surgawi, Fa yang tubuhnya penuh lubang. Putra Dewa di samping juga membantu yang terakhir tampaknya pertempuran dunia bawah saat ini sudah merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Boom! Keputusasaan secara bertahap mengalir ke dalam hatinya, tetapi tidak ada yang menyesal saat berikutnya, suara keras yang bergetar selama 9 hari tiba-tiba terdengar dari dasar dunia ini. Saat suara itu terdengar, suhu seluruh dunia naik tak terkendali, dan aura mengerikan yang telah mengalami perubahan kehidupan kuno perlahan muncul. Di bawah inti dunia bawah, ini adalah menara raksasa tanpa dasar di kehampaan. Pada saat ini, ada 3 peti mati yang dalam sedikit bercokol di kehampaan, 2 di antaranya tampaknya dipengaruhi oleh telapak tangan Xiaoyan dan Penatua Agung. Pemanggilan penguasa eksekusi dewa ternyata bergetar perlahan, dan aura tertinggi yang melampaui 9 surga berdesir samar. Saat peti mati disentuh, seluruh dunia bawah berubah warna. Mendengus. Pada saat ini, sudut-sudut Tianhu, mata Fa berkedut hebat, dan sentuhan ketakutan akan kematian muncul, matanya seolah menembus kehampaan gelap yang tak berujung, langsung mengunci 3 peti mati di bawah. Pada saat ini, salah satu dari 3 peti mati itu kosong, tetapi penghalang segel yang diserang oleh Xiaoyan dan mereka berdua bergetar hebat, dan gelombang energi yang membakar mengamuk. Suci Raja Suci, Xiao Xiao Tianming,
Menyaksikan dua sosok yang sangat kabur perlahan menerobos kehampaan dan berdiri secara horizontal di area dunia bawah yang hancur ini, suara-suara menakutkan terus datang dari penjaga surgawi, hukum, dan mulut anak manusia dan Allah tercurah. Kekuatan kedua orang ini adalah demigod yang sebenarnya puncak. Yuan Ji reinkarnasi dari 100 generasi, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu masih begitu keras kepala. Aku adalah anggota dari klan Xiao, tetapi bukan manusia setengah dewa sepertimu yang bisa mengguncangnya. Matahari terik yang tak berujung itu bersinar di langit dan bumi, melangkah keluar dengan samar, dan suara tua itu membawa kekuatan sihir dari suara tertentu, mengguncang jiwa semua orang yang hadir. Flame God Cauldron, menghukum God Ruler, apakah akhirnya berhasil? Merasakan kemunculan kedua sosok ini, ada semburan kelegaan di mata Lama Hades. Senior, jangan biarkan mereka pergi, mereka adalah pelakunya di dunia bawah. Xiaoyan berteriak keras dari belakang, dan niat membunuh iblis di sekitarnya melonjak. Jangan khawatir, hari ini, mereka tidak bisa pergi. Selama pidato, dua sosok Saint King dan Xiao Tianming tiba-tiba membengkak, dan mereka membengkak ke tingkat yang mengerikan dalam waktu singkat. Di tangan mereka berdua, penguasa Zushen dan kuali Dewa Api bersinar dengan sinar cahaya menyilaukan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Begitu mereka muncul, mereka memusnahkan kekuatan jahat di dunia bawah. Bahkan Xiaoyan pun malu dengan gerakan gemetar seperti itu. Hahaha, aku tidak percaya. Kalian berdua bajingan belum jatuh. Saat itu, ketika kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia dan yang lainnya bergabung untuk membunuh mereka, mereka masih kekurangan panas. Aku adalah leluhur Yan, dan aku harus melenyapkan semua hal yang tidak menyenangkan di surga. Di tangan Raja Suci, penguasa para dewa kembali ke tempatnya, dan segera di bawah kendalinya, membawa api suci yang menyilaukan, itu berubah menjadi lampu panjang dan kuno yang tak terhitung jumlahnya dari 10.000 kaki, perlahan-lahan menyapu, target langsung terkunci pada penjaga langit, hukum. Fluktuasi semacam itu tak terlukiskan, tetapi penuh dengan spiritualitas langit dan bumi, begitu menyebar, seluruh dunia menjadi panas terik, yang memprovokasi penjaga surga, dan hukum tidak bisa bergerak. Deanorexia Project, suara tragis itu perlahan bertemu dari mulut kedua dewa. Sumbernya rusak, dan darah menyembur keluar. Sungguh tragis. Jika mereka tidak mencapai tingkat setengah dewa, saya khawatir mereka akan melakukannya, telah benar-benar jatuh di sini. Siapa yang mengira bahwa dua pembangkit tenaga listrik yang telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sebenarnya dilahirkan kembali ke tingkat yang berbeda hari ini, dan kekuatan yang terakhir lebih kuat dari sebelumnya. Dong dong dong. Suara itu terdengar lagi. Raja Suci dan Xiao Tianming baru saja akan bergerak untuk melenyapkan mereka berdua sepenuhnya, tetapi lapisan awan yang kacau tiba-tiba terkelupas dari langit dunia bawah, seolah-olah ada semacam rumah suci yang melintasi langit. Xiao Yuntian, akun kita akan diselesaikan cepat atau lambat. Suara itu jatuh, Tianhu, tubuh Fa tiba-tiba dilindungi oleh tangan batu giok yang indah dari udara tipis, dan dia melarikan diri. Klan Xiao. Di sisi lain, suara kebencian yang panjang juga perlahan tersapu, dan segera menarik putra kemanusiaan ke dalamnya. Penguasa dunia dari dunia manusia dan pemimpin di luar alam. Jantung berdebar-debar bertahan lama, dan fluktuasi yang berasal dari dua orang tadi mungkin tidak sebanding dengan para dewa. Boom! Segera setelah krisis bersentuhan, Raja Suci dan Xiao Tianming bergandengan tangan untuk menunjukkan cara tertinggi untuk membangkitkan kekuatan langit dan bumi, dan menstabilkan dunia bawah yang terpotong dan dihancurkan oleh sihir kecil. Di sini, tiba-tiba, Xiaoyan juga menarik napas dalam-dalam, tetapi melihat kehampaan yang kacau dan kabur di kedalaman Heavenly Lock Void. Di antara tiga peti mati, ada juga segel mulut peti mati, yang tampaknya ada kekuatan surga dan bumi yang tak berujung. Kekuatan semacam itu tampaknya persis sama dengan dua orang yang baru saja berumur pendek. Di kedalaman, tampaknya ada aura samar yang menarik Xiaoyan untuk bergerak maju. Fluktuasi tampaknya persis sama dengan Fen Jue. Junior Xiaoyan, temui senior Xiao Tianming, temui Raja Suci. Baru setelah dunia bawah kembali ke penampilan aslinya, Xiaoyan berbicara dengan suara yang kuat, dan suaranya dipenuhi dengan perasaan darah mendidih. Hei, keturunan klan Xiao, saya masih bisa tampil sebagai orang yang berbakat seperti Anda, ini adalah keberuntungan klan Xiao saya. Wajah tampan Xiao Tianming secara bertahap menunjukkan sedikit kebanggaan, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya langsung menjadi gelap. Kamu bernafas. Saat berikutnya, alis Xiao Tianming sedikit berkerut, matanya langsung berubah dari postur agung menjadi keadaan kusam, menatap Xiaoyan dengan linglung, emosi yang tak terlukiskan merayap ke dalam hatinya. Bahkan setelah reinkarnasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya,
ketika ingatan mengalir seperti mata air, bayangan indah itu masih memenuhi pikiran Xiao Tianming dan bertahan lama. Saudaraku dia. Pada saat ini, Xiao Lingshan juga melangkah keluar dari pasukan besar di belakang, dan segera berubah menjadi seorang gadis kecil di depan semua orang, tersandung ke sisi Xiao Tianming, dan tersedak merah hidung. Dia tidak tahu banyak tentang urusan Lei Master pada awalnya, tetapi setelah mengetahui seluk-beluk urusan Lei Master, dia tidak bisa menahan perasaan sangat simpatik. Jangan menangis, gadis kecil, ceritakan padaku tentang situasinya baru-baru ini. Bahkan jika itu masalah besar, masih ada saudara laki-laki yang memegangnya. Rambut hitam Xiao Tianming yang tergerai sedikit berkibar, lalu dia mengusap rambut Xiao Lingshan, dahinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, tetapi siapapun dapat dengan jelas merasakan niat membunuh yang dingin di bawah senyum itu. Lei Lord belum lama ini, reinkarnasi benar-benar berhasil, dan kekuatannya melonjak ke tingkat ke-9, tetapi tepat setelah reinkarnasi berhasil, itu diambil oleh desain kerajaan malaikat. 4 penjaga, yang misterius posisi hukum menggunakan dunia penciptaan iblis untuk membuat masalah, tetapi orang ini sekarang telah meninggal secara tragis di tangan Raja Kegelapan, dan tidak ada bukti kematiannya. Xiao Lingshan menjelaskan berita bahwa semua orang telah belajar perlahan, dan nada suaranya berubah. Ini kerajaan malaikat lagi. Setelah mendengar 4 kata yang akrab ini lagi, mata Xiao Tianming jelas dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Pada awalnya, klan Xiao mencoba yang terbaik untuk melindungi dunia 1000 besar dari tangan jahat klan jahat di luar dunia, tetapi ketika mereka akhirnya memenangkan kemenangan yang sulit dan mengusir dunia luar, kerajaan malaikat dan dunia manusia center diam-diam menembak dan mencoba memusnahkan klan Xiao. Pada saat itu, adegan pertemuan, dengan jelas. Raja Suci juga tiba-tiba menyadari perubahan suasana hati Xiao Tianming, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Jika Xiao Tianming dibiarkan menyebarkan kemarahan ini, saya khawatir sebagian besar dunia bawah akan terlibat. Terima kasih atas kerja kerasmu, masalah ini tidak akan berakhir seperti ini. Suara Xiao Lingshan baru saja jatuh, dan aura mengerikan seperti matahari terbit muncul dari tubuh Xiao Tianming. Hei, klan Xiao dan Raja Suci semuanya aman dan sehat, jadi aku bisa yakin. Kaisar Iblis dan orang kuat lainnya di belakang juga saling memandang dan tersenyum, dan buru-buru membungkam suasana di tempat, jika tidak, seorang setengah dewa memuncak. Kemarahan yang kuat, saya khawatir tidak ada yang bisa melawan. Meskipun aku sedang menunggu untuk membuka blokir sekarang, tanah dunia bawah masih memiliki pemeriksaan dan keseimbangan. Aku khawatir itu akan memakan waktu dan bahkan jika aku meninggalkan dunia bawah, tempat di mana akar klan Xiao aku menunggu, karena sudah dimusnahkan. Xiao Tianming berkata, melihat Pluto di kejauhan, Raja Kegelapan memproyeksikan menjauh. Kedua orang ini tidak diragukan lagi adalah salah satu karakter yang paling dikagumi di seluruh dunia bawah. Meskipun krisis di dunia bawah telah berakhir, mereka memiliki tabu yang tak ada habisnya di dunia bawah, dan semua orang masih tidak dapat dengan mudah pergi dari sini. Saya khawatir saya masih membutuhkan pembangkit tenaga listrik kuasi dewa untuk mengambil tindakan, tapi Dewa Semu, dia adalah sosok puncak yang cukup kuat untuk menembus langit, dan jika dia meninggalkan dunia bawah, kemana dia bisa pergi? Senior, jangan khawatir, setelah meninggalkan dunia bawah, kita bisa pergi ke Endless Flame Alliance. Pada saat ini, Xiao Yan juga muncul dan berkata sambil tersenyum. Aliansi api tak berujung hari ini sama dengan menjadi salah satu kekuatan aliansi paling kuat di seluruh dunia 1000 besar, kecuali pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Jika beberapa kekuatan besar bergabung dengan dunia bawah, kekuatan aliansi api tak berujung sama dengan lebih bertenaga. Aliansi api tak berujung, ini sangat bagus. Xiao Tianming dan Raja Suci saling memandang dan terpana oleh tindakan Xiao Yan. Jelas, orang ini sekarang menjadi orang terkenal. Kamu bersedia melakukannya? Raja Kegelapan dan Penatua Besar Xiao Yan bersama-sama melindungi satu-satunya tubuh jiwa ilusi Hades yang tersisa, dan kemudian wajah mereka sedikit tergerak. Pluto hari ini hampir terancam punah, dan kekuatannya tiba-tiba turun dari tingkat setengah dewa ke tahap awal dari urutan reinkarnasi 9 kali lipat. Tampilan sihir kecil, jika bukan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan dunia bawah yang mengumpulkan semua orang di aliansi api tak berujung, saya khawatir Pluto pasti akan menguap sepenuhnya. Pergi. Cedera yang disebabkan sekarang tidak dapat dikembalikan, tetapi untungnya hasilnya bagus. Batuk-batuk, masih ada satu napas tersisa. Hades terbatuk kering, dan matanya yang ilusi perlahan menatap peti mati yang tidak jelas dan bengkok di kekosongan langit di bawah, dengan sentuhan air mata lama. Xiao Tianming, Raja Suci, dan keberadaan yang mengagumkan itu, untungnya,
tidak sepenuhnya jatuh ke dalam wilayahnya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia akan menjelaskan kepada Xiao Tianyuan Taisang? Untuk sementara waktu, seluruh dunia bawah menjadi sunyi. Boom! Raja Suci tersenyum pada Yao Ji, dan kemudian sarana yang luar biasa dan besar ditampilkan, dan nyala api surga dan bumi yang tak berujung dibuka, benar-benar mendistorsi kemandulan dunia ini dan memurnikannya. Setelah 100 napas, area ini juga kembali ke penampilan gelap aslinya. Kedua api suci kedua, Xiaoyan, Yunyun, dan Cailin berkerumun di sekitar satu sama lain. Setelah melihat gerakan yang menghancurkan bumi di tubuh Raja Suci, api suci di tubuh semua memiliki tujuan, perasaan tertarik. Selalu ada sesuatu yang hilang, jika tidak, dia perlahan berhenti, dan Raja Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Yao Ji dengan satu tangan, dan kemudian menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Siapa yang mengira bahwa pewaris warisan Kaisar Dou dari alam bawah pada hari itu benar-benar telah berubah ke tingkat yang mengerikan, dan bahkan menyelamatkan mereka dalam penyamaran. Mungkin ini takdir. Semuanya, jangan tidak. Sabar, nak, ikutlah denganku. Xiao Tianming menertawakan dirinya sendiri, dan kemudian perlahan-lahan menuntun Xiaoyan untuk menyapu langit dan bumi di bawah. Kecepatannya sangat lambat, tetapi ruang di bawahnya mengungkapkan misteri yang tak ada habisnya. Kilauan samar langit dan bumi terus meluap dari peti mati terakhir yang disegel, dan gelombang yang mengejutkan terus meluap. Ada apa dengan penghalang segel ini? Xiaoyan masih tidak bisa menahan diri untuk bertanya dalam perjalanan ke depan. Sepertinya Raja Hades dan Raja Kegelapan membawaku dan tubuh-tubuh yang terluka parah lainnya, dan Hou Tianyuan Taisang dan Sang Patriark bergandengan tangan untuk menyegel kekuatan hidup yang melindungi kita selama bertahun-tahun. Ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dan kekuatan aneh mencoba untuk mengikis menyegel penghalang. Raja Suci harus memaksa keluar dari bea cukai, sehingga penghalang penyegel yang membutuhkan token Tianyuan Taisang dan token Raja Suci terbentuk. Kenang Xiao Tianming. Sekelompok kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Klan jahat ekstrateritorial, atau apakah dunia pusat adalah penguasa dunia manusia? Xiaoyan mengerutkan kening. Sepertinya bukan mereka. Xiao Tianyuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untuk hal-hal ilusi itu, bahkan levelnya tidak dapat melihatnya. Ayo pergi, di sini, ada kesempatan milikmu. Dia melirik Xiaoyan dengan sedikit penghargaan, dan kemudian mereka berdua dituangkan ke dalam realem surgawi Lock Void bersama-sama. Ada juga semacam kekuatan sewenang-menang di dunia bawah, yang perlahan-lahan pulih. Kekuatan semacam itu sama panjang dan kunonya dengan rumah dewa sungguhan, dan itu tidak bisa dipercaya. Perang di dunia bawah berakhir pada saat ini, dan banyak pembangkit tenaga listrik seperti aliansi api tak berujung juga menghela nafas untuk sementara waktu. Pertempuran ini penuh dengan pasang surut. Sekarang akhirnya secara alami bahagia. Xiao Tianming membawa Xiaoyan dan menyapu ke arah alam kekosongan kunci surgawi di bawah. Di sisi lain, orang-orang di belakangnya semua diam-diam berkeliaran di kehampaan, menunggu Xiaoyan kembali. Sekarang pertempuran pertama di dunia bawah berakhir. Setelah kekacauan di sini beres, tentara dapat mulai dan pergi ke alam api tak berujung untuk berkumpul kembali. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan dari aliansi api tak berujung mungkin akan meroket ke tingkat menakutkan, bahkan Dakian, dua negara adidaya di dunia tidak dapat dengan mudah diguncang. Senior, menurut rumor, Tianzuo tidak memiliki ranah seharusnya ada banyak orang kuat di keluarga Xiao saya, mengapa hanya ada beberapa dari Anda? Klan Xiao yang besar, pernah menjadi ras pertama dari dunia seribu besar, dan sekarang yang selamat hanyalah beberapa tokoh luar biasa termasuk Penatua Agung. Situasi tragis seperti itu benar-benar mengejutkan. Pada awalnya, untuk menghadapi klan jahat di luar dunia, klan Xiaoku menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan akhirnya dibunuh oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Beberapa pembangkit tenaga listrik yang masih hidup juga benar-benar jatuh ketika mereka pergi ke dunia bawah. Sekarang di sini, hanya aku, Raja Suci, dan Patriark. Ketika Xiaoyan bertanya tentang ini, mata arogan Xiao Tianming tidak bisa tidak mengungkapkan kesalahan diri yang dalam. Jika mereka bisa merasakan ambisi malaikat pembantai lebih awal, bagaimana keluarga Xiao bisa jatuh ke titik ini? Saat berbicara, keduanya tiba di alam void kunci surgawi. Saat ini, tidak ada dunia kunci surgawi, tanpa halangan dari pesona penyegelan, ruang kacau besar muncul di depan mereka berdua, dan rantai kacau yang penuh dengan kekuatan gaib ditempatkan di sini dengan cara yang tidak teratur, tidak tahu apakah itu disengaja atau digunakan untuk menjaga terhadap kekuatan apapun. Rantai ini sepenuhnya memenjarakan seluruh ruang, dan 3 sarkofagus perlahan melayang di kehampaan, melepaskan aliran kekuatan ilahi yang stabil. Di wilayah seperti itu, bahkan makhluk kuat seperti Xiao Tianming merasakan tekanan besar,
dan bahkan jubah iblis pemberontak di belakang Xiao Yan sedikit gemetar saat ini. Kekuatan mereka sangat rentan terhadap keberadaan menakutkan di sarkofagus terakhir ini, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Baru saja tiba di depan ruang kosong di mana 3 peti mati berdiri secara horizontal, sumber api suci ketiga di tubuh Xiao Yan melompat dengan aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi pola reinkarnasi yang penuh dengan garis rumit yang melayang di atas bahunya, seolah mencoba untuk ingat sesuatu. Pendahulu dari api suci ketiga, saya khawatir itu memiliki banyak asal dengan patriark klan Xiao ini. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya bahkan jika dia sudah menebak di dalam hatinya. Patriark klan Xiao, ini mungkin orang nomor 1 di dunia 1000 besar tetapi situasi patriark agak istimewa. Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ini adalah latar belakang sebenarnya dari Xiao kemampuan klan untuk menjadi ras nomor 1 di dunia 1000 besar, tetapi pada awalnya, apakah itu pemimpin pengepungan di luar wilayah atau pertempuran yang menentukan untuk menyerang klan jahat di luar wilayah? Patriark tampaknya tidak untuk muncul ketika dia akhirnya muncul, dia jatuh ke dalam keadaan mati suri, yang berlanjut hingga hari ini. Cepatlah, kami akan pergi dari sini setelah kamu selesai. Ya, Xiao Yan tidak bertanya lebih lanjut, seolah-olah dia punya firasat di suatu tempat, mungkin ada banyak rahasia di dalamnya. Mampu membuat pembangkit tenaga listrik kuasi dewa terlihat seperti ini telah melampaui ruang lingkup yang bisa dia tangani sekarang. Dong dong dong. Xiao Tianming berdiri di samping, saat berikutnya, api suci ketiga di atas bahu Xiao Yan sepertinya menangkap sesuatu, itu membawa tubuh Xiao Yan, berubah menjadi sinar kecemerlangan, dan langsung mendekati tepi sarkofagus. Puff. Tepat ketika Xiao Yan bergerak, rantai surga yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan surga bergetar, dan energi putih susu kecil beriak sedikit, mengikuti sosok Xiao Yan dengan keras, mencoba menuangkan ke dalam sarkofagus bersama-sama. Siapa? Kekuatan setengah dewa merah menyala di seluruh tubuh Xiao Tianming melonjak untuknya. Segera, amannya bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan tertinggi untuk menghancurkan langit dan bumi meletus. Dia melancarkan serangan mengejutkan terhadap pasukan ini. Riak energi putih susu terguncang oleh serangan ini, dan mereka langsung pecah di sini dengan hilangnya energi putih susu. Tubuh Xiao Yan juga mengalir ke sarkofagus, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu Xiao Yan, peradangan. Fluktuasi ini, mungkinkah orang misterius yang ditemui patriark di medan perang kuno? Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya, melihat bahwa tidak ada atribut dalam riak energi putih susu itu. Menurut dugaannya, alasan mengapa sang patriark tidak berpartisipasi dalam rencana terakhir untuk memburu pemimpin dunia luar mungkin karena dia tertahan oleh apa yang disebut medan perang kuno. Apa itu medan perang kuno? Menurut legenda, itu adalah raja pertama dari semua binatang, ular sanca menelan 10 warna, dewa racun, dewa bunga, dan dewa bulan, tempat para dewa jatuh. Tetapi sepanjang zaman, tidak ada yang tahu tentang keberadaan daerah ini, kecuali patriark. Tulang dewa naga, alam keempat pembakaran Jue, kuali dewa api, beberapa api suci, istana spiritual lantai 9. Pencapaianmu luar biasa. Di dalam sarkofagus, ada kekosongan yang sangat kacau. Tepat saat Yan melangkah masuk itu, suara agung yang membuat jiwanya bergetar bergema. Fluktuasi ini, jiwa para dewa. Bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan pemujaan. Suara agung seperti itu membuat kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi sunyi senyap. Pada level ini, selain kepala klan Xiao Yuntian, siapa lagi yang ada di sana? Istana spiritual tingkat 9 sudah menjadi batasnya, meskipun dikatakan bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai puncak di bawah alam dewa, jika dia tidak dapat menyusun kembali istana spiritual tingkat 10, Xiao Yan tidak akan dapat menembus ke istana spiritual tingkat 9, jiwa alam dewa sepanjang hidupnya. Jubah iblis telah membawa kekuatanmu ke akhir reinkarnasi, tetapi kamu belum sepenuhnya mengendalikannya, dan jumlah kekuatan di tubuhmu membuat jalan reinkarnasimu menjadi lebih sulit. Hari ini, aku akan mengirimimu kekayaan nyata. Tulang Dewa Naga, menunggu Raja Naga Emas melangkah ke tingkat setengah dewa, dia secara alami akan memiliki cara bagimu untuk menerobos ke tubuh dewa. Istana spiritual 10 lantai, sekarang kamu bisa hanya mengandalkan kerajaan malaikat. Suara samar terdengar, seperti orang tua yang penuh kasih peduli dan menunjukkan jalan ke depan bagi generasi muda. Terima kasih, senior. Banyak keraguan di hatinya perlahan diselesaikan oleh suaranya, dan Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberikan hadiah standar klan Xiao untuk kekosongan yang kacau ini. Di dunia ini, tampaknya tidak hanya keberadaan pusat dunia manusia dan pemimpin dunia tampaknya ada aura yang lebih aneh. Medan perang kuno telah sepenuhnya jatuh ke tangannya.
Apa sumber aura ini? Ketika suara itu jatuh, kekuatan di seluruh dunia bawah mulai melonjak, dan aliran energi yang stabil berkumpul menuju tubuh Xiao Yan di sarkofagus. Kekuatan ini tidak seperti menarik bibit untuk mendorong pertumbuhan, tetapi lebih seperti membantu Xiao Yan untuk menetralkan kekuatan dalam tubuh, kekuatan iblis, tulang dewa naga, dan bahkan api suci. Begitu transformasi semacam ini terjadi, saya khawatir keturunan keluarga Xiao ini akan menjadi orang pertama di dunia tidak ada yang bisa menandinginya. Di dunia bawah yang gelap dan jahat, sebulan berlalu dengan tenang. Selama periode ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi api tak berujung menyesuaikan aura mereka ke puncaknya dengan bantuan dua pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan di zona dunia bawah ini, setelah pertempuran ini, kekuatan semua orang juga dengan banyak peningkatan, itu bisa-bisa dibilang panennya cukup berbuah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Setelah semua orang selesai mengatur napas mereka, mereka hanya bisa menunggu di sini. Lagi pula, Xiao Yan tidak memiliki tanda-tanda akan pergi, dan batasan di dunia bawah masih ada, dan dia tidak bisa pergi dari sini, untuk sementara. Dong dong dong. Suara keras tiba-tiba terdengar di kehampaan, dan ketika seberkas cahaya gelap tiba-tiba menyapu kekosongan kunci langit, hati semua orang secara bertahap menjadi gembira. Fluktuasi ini, nafas ini, tidak diragukan lagi bukan Xiao Yan. Aura orang ini benar-benar semakin menakutkan. Suanyi, Kaisar Iblis dan orang kuat lainnya melirik dengan iri pada sosok yang tersembunyi di bawah sinar cahaya ini. Setelah Xiao Yan keluar, tubuh Xiao Yan, seperti beberapa master, perlahan-lahan menyapu dunia bawah yang redup. Segera, di area dunia bawah yang dipenuhi dengan nafas undet yang tak berujung, tiba-tiba ada riak iblis yang tak ada habisnya mengalir keluar. Di bawah tatapan semua orang, sesuatu sedang dibangun sedikit demi sedikit seolah-olah Xiao Yan sedang memecahkan batasan dunia bawah saat ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat melanggar larangan dunia bawah, tetapi dengan bimbingan patriark klan Xiao, itu sangat mudah sekarang. Melanggar larangan di dunia bawah. Pada saat ini, Dewa Kematian, Raja Malaikat jatuh, dan yang lainnya tidak bisa tidak mengecilkan mata mereka, karena saat ini, semua orang bisa mencium perubahan hidup melalui reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari Xiao Yan. Kekuatan semacam itu tampaknya jauh dari sebanding dengan akhir reinkarnasi biasa, dan itu berkali-kali lebih kuat daripada ketika dia pertama kali melangkah ke dunia bawah. Kailin, Yun Yun memandang Xiao Yan dalam keadaan seperti itu, dan tidak bisa menahan perasaan tertekan di dalam hatinya, dan matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Jubah iblis di belakang Xiao Yan memiliki dua kekuatan api suci yang sama sekali berbeda di tubuhnya. Jika itu membalas, siksaan yang menyusup mungkin bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Orang ini, melihat perilaku aneh Xiao Yan, Raja Kegelapan dan Penatua Agung Xiao Yan sedikit terkejut. Tubuh yang terakhir tampaknya memiliki aura patriarkal yang samar. Mungkinkah patriark telah terbangun? Tapi kenapa dia tidak muncul? Jangan terburu-buru. Holy King dan Xiao Tianming saling berpandangan, karena mereka mencium bau gelombang kuno yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Xiao Yan. Kekuatan semacam itu tampaknya berasal dari sumber dunia bawah, dan ditekan oleh segel. Kekuatan primordial di kekosongan yang terkunci itu lemah, tetapi ada dengan harga yang sebenarnya. Saya pikir itu juga dari tangan patriark klan Xiao. Bas. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan kemudian sudut mulutnya sedikit terbuka dan tertutup, seolah menembus kehampaan yang tak berujung, menelan sesuatu. Mengikuti langkah seperti itu, beberapa batasan di tepi seluruh dunia bawah, yang dipenuhi dengan reinkarnasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya perlahan menghilang, dan kekuatan jiwa Xiao Yan juga langsung meninggalkan tubuhnya, berlari terus-menerus di tanah yang jauh dari dunia bawah. Dia tampaknya mencari sesuatu. Tidak ada yang tahu berapa lama periode ini telah berlalu, tetapi di daerah yang tidak dapat diakses di dunia bawah, di luar makam cahaya putih murni, jiwa Xiao Yan mulai mandek, matanya ada tampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia ini penuh dengan legenda yang tak ada habisnya, dan tampaknya berisi legenda yang tak ada habisnya. Atas dunia bawah adalah medan perang kuno. Atau ilusi. Bisikan kuno perlahan berlalu dari tubuh jiwa Xiao Yan. Segera, sebelum jiwa Xiao Yan memiliki reaksi apapun, kekuatan jiwa langsung tersebar oleh beberapa kekuatan di dunia putih bersih. Lingkaran jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah kembali ke tubuh Xiao Yan, tertahan dan pergi. Saat berikutnya, mata Xiao Yan terbuka lagi, gelombang aneh berdesir di permukaan kulit dan tubuhnya, dan matanya menatap ujung dunia bawah, seolah ada tekanan tak kasat mata yang membatasinya. Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat pemandangan yang begitu aneh,
Kailin dan Yun Yun melangkah lebih dulu, mata mereka yang indah penuh dengan kekhawatiran yang mendesak. Tidak apa-apa. Xiao Yan meregangkan tubuh dengan malas, lalu menggelengkan kepalanya dan menghapus kekhawatiran di hatinya, tetapi jelas ada jejak penyesalan di matanya. Di sarkofagus, setelah menerima bimbingan Xiao Yuntian, kepala klan Xiao, kekuatan keseluruhan dapat dikatakan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Tidak hanya menyerap jejak kekuatan primordial dari sumber dunia bawah, tetapi bahkan alam kelima Fen Jue dipandu olehnya. Mengingat waktu, saya khawatir itu akan cukup untuk masuk ke dalamnya. Yang paling penting hal yang disebut medan perang kuno. Menurut senior Xiao Yuntian tampaknya ada beberapa hubungan langka antara medan perang kuno dan dunia bawah, tapi sekuat patriark klan Xiao, dia tidak bisa memata-matai misteri. Tidak apa-apa tapi, mengapa patriark tidak pergi bersamamu? Setelah beberapa kemunduran, Tetua Xiao Yan juga melihat sedikit ke sarkofagus, yang dipenuhi dengan paksaan langit dan bumi, dunia tersapu. Patriark secara alami memiliki rencananya. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika ditanya oleh tetua pertama bagaimanapun, dilihat dari instruksi sebelumnya, Seon ini tidak seperti seseorang yang menderita penyakit serius, tapi sekarang, tidak ada tanda-tanda muncul, yang benar-benar membingungkan. Namun, tindakan pembangkit tenaga listrik tersebut mungkin memiliki alasannya. Larangan di dunia bawah telah dilanggar, dan kita harus kembali. Dalam pertempuran di dunia bawah, ras alien, pusat dunia manusia, dan kerajaan malaikat semuanya menderita kerugian. Setelah kembali kali ini, saya akan mengumpulkan kekuatan keseluruhan dari aliansi api tak berujung saya dan kekuatan senior Anda, cukup untuk sepenuhnya menumbangkan Dakian. Sudah waktunya untuk merapikan dunia 1000 besar. Xiao Yan tersenyum santai, dan ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. 5 kaisar memecahkan langit selama bertahun-tahun. Di masa lalu, pria yang didedikasikan untuk memecahkan darah keluarga Xiao yang melawan kaisar, dengan berlalunya waktu, akhirnya menemukan rahasia keluarga Xiao sedikit demi sedikit, kebahagiaan benar-benar menghangatkan hati. Jika itu masalahnya, ayo berangkat. Semua orang juga bersemangat, dan mata mereka selalu tertuju pada Raja Suci, Xiao Tianming, dan 3 pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi tingkat 9 dari keluarga Xiao. 5 Seon. Barisan yang begitu mewah, mungkin cukup untuk mendominasi seluruh dunia 1000 besar. Begitu suara itu jatuh, tubuh semua orang terbang dengan cepat, dan langsung melesat ke pintu masuk dunia hantu. Di seluruh area dunia bawah, kecuali makhluk undead seperti Bafang Dead King, hanya sarkofagus kepala klan Xiao yang ada. Dunia secara bertahap menjadi tidak menyenangkan. Aku yang terbaik di dunia, ketika aku menekan semua yang tidak menyenangkan kali ini, mari kita bertaruh. Orang misterius di medan perang kuno mungkin yang paling menakutkan kecuali pemimpin dunia luar dan eksistensi. Ada suara yang sangat mendominasi dari sarkofagus, dan di belakangnya, sepertinya ada benda suci seperti busur dan anak panah, dan aura hitam dan kuning tak berujung meraung seperti lautan bintang, dan momentumnya benar-benar mengerikan. Dunia hantu, pintu masuk ke dunia bawah. 12 harimau keluarga Xiao, aula ke-10 Yama, garis keturunan penjaga Feng Lao, dan keluarga Xiao Zifan. Pada saat ini, banyak orang semua tampak serius, dan mata mereka tertuju pada lubang hitam di dunia bawah yang seperti kekurangan surga. Di mana pintu masuk bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk masuk ke dunia bawah, dan itu juga satu-satunya jalan keluar bagi semua orang untuk meninggalkan dunia bawah. Bang bang bang. Waktu berlalu, dan di lubang hitam dunia bawah, aliran napas dingin dan menakutkan yang stabil, napas dunia bawah, iblis, materi gelap, dan kekuatan lainnya dilepaskan, menyebabkan banyak orang menjadi hantu, dunia menjadi kesurupan. Kekuatan dari kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan tapi begitu mereka mundur, dunia hantu ini mungkin akan hancur dalam satu gerakan. Kembali ke domain master, kekuatan yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah telah mengikis ribuan mil wilayah di Lihunyuku, ribuan mil wilayah telah berubah menjadi reruntuhan. Dan kekuatan semacam itu terlalu misterius, bahkan jika itu untuk mengumpulkan kekuatan dari semua pembangkit tenaga listrik di Lihunyuku. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Di langit yang remang-remang, banyak alam hantu tingkat tinggi berkumpul bersama, dan satu demi satu informasi mengkhawatirkan terus berlanjut, menyebar. Dalam mundur, alam hantu akan mundur 100.000 mil dan mengevakuasi semua alam hantu. Itu tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan ini. Juga beritahu pemakan jiwa dan alam hantu lainnya, jika kekuatan lubang hitam di dunia bawah terlalu ganas, jika perlu tinggalkan semua area dunia hantu dan lari dari api yang tak berujung. Du Qifei seperti permaisuri kuno yang menangani semuanya sendirian saat ini, dan tidak ada yang bisa menandingi dominasi dalam kata-katanya. Bahkan jika ini adalah kampung halamannya,
Tetapi saat ini, itu tidak lagi dapat diperhitungkan. Apakah kamu akan peduli tentang satu hal dan kehilangan yang lain? Saat perintah Duo Qifei diberikan dengan tertib, semua orang di klan Xiao segera menunjukkan ekspresi jelek. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Wajah Duo Qifei sudah sangat jelek saat ini. Jelas, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menahan riak energi yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah. Boom! Pada saat semua orang berdiskusi, mulut lubang hitam, yang hanya berukuran beberapa kaki, benar-benar membengkak dengan hebat, dan seberkas energi seperti sinar kematian tiba-tiba keluar darinya, dengan aura yang tak terlukiskan kematian, bertiup ke arah wajah. Fluktuasi semacam itu seperti kiamat nyata bagi banyak pembangkit tenaga listrik di dunia hantu saat ini. Ayo! Melihat kekuatan penghancur yang begitu kuat meletus, mata indah Du Qifei berkerut erat, dan kemudian kekuatan reinkarnasi yang mempesona melintas di seluruh tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke lubang hitam dunia bawah. Semakin kuat, semakin banyak tanggung jawab juga semakin besar. Fluktuasi ini, dalam situasi seperti itu, darah semua orang di klan Xiao langsung mendidih, dan kelelahan yang lama hilang mengalir ke dalam hati mereka. Kamu, meskipun lubang hitam di dunia bawah meluas, itu tidak meledakkan kekuatan penghancur apapun pada saat ini. Sebaliknya, semua kekuatan yang meluap diserap oleh sosok yang sedikit kurus pada saat ini. Melihat ke atas, itu adalah sosok yang tinggi dan kuat, dengan rambut hitam panjang yang mengalir ke ekstrim, dan kain sederhana membuatnya seperti manusia. Di bawah alis tebal, sepasang mata gelap gubo yang tenang penuh dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Tubuh dan kulitnya dipenuhi dengan kekuatan kuno, dan bahkan kekosongannya sedikit bergetar. Seolah-olah pada saat itu muncul, dunia ini menyerah padanya, dan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang dia? Tentara di belakang pria itu berkedip dengan kuat, dan segera menyapu markas aliansi api tanpa akhir, dan suara pria itu dipenuhi dengan rasa humor, kesedihan. Ketika Xiao Yan memimpin banyak orang kuat kembali ke markas wilayah api tak berujung, mereka disambut oleh raungan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan setelah ribuan mil. Hehe, kamu orang tua, hidupmu sangat sulit. Di altar yang tak berujung, 4 pembangkit tenaga listrik klan Xiao, 4 gundik, dan pembangkit tenaga listrik Yaoji berkumpul bersama, dan kemudian suara yang sedikit mendominasi melambat, terdengar perlahan. Paman Tuan, Tuan. Mata Xiao Yan sedikit miring ke belakang, dan segera dia melihat senyum di wajah seorang pria paruh baya dengan rambut pirang. Kalian, bukankah kamu juga mati? Raja Suci tersenyum dan menatap Raja Naga Emas, dan segera meninju dadanya dengan keras. Energi serangan yang ganas seperti itu, jika itu adalah orang lain, teror sudah terjadi, telah dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Ini adalah tubuh dewa. Pukulan ganas seperti itu tidak memiliki prestise, dan Raja Suci tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit tergerak, dan berkata dengan sedikit iri. Huff, generasiku adalah hegemon surga dan bumi, bagaimana kamu bisa dibandingkan? Melihat postur Raja Suci, Raja Naga Emas juga mengambil kesempatan itu dan langsung mencibir. Untuk sementara waktu, seluruh altar tanpa akhir sangat hidup. Bagaimanapun, orang-orang kuat seperti Raja Suci dan Raja Naga Emas memiliki persahabatan sejati selama Perang Dunia Pertama. Sekarang mereka bertemu, tentu saja, tidak dapat dihindari untuk menghela nafas. Hehe, melihat bahwa landak tua ini jarang terlihat seperti sekelompok anak-anak, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya. Apa rencanamu untuk bangun kali ini? Di akhir kalimat, suara Raja Naga Emas tiba-tiba dipenuhi dengan suasana yang mengejutkan dan heroik. Apa lagi yang bisa kamu rencanakan? Berjuang karena dunia ini sudah menjadi sangat tak tertahankan, aku khawatir semua yang hilang hanya bisa diperoleh kembali dengan paksa. Dalam suara samar Raja Suci, ada kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat klan Xiao berada di saat-saat terakhir pemusnahan, tidak sedikit kekuatan yang jatuh ke tanah. Dipimpin oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat, ada juga Lord of Wan Yuan di dunia manusia, dan wajah misterius Leng Yuan di dunia hantu. Raja Suci perlahan memasukkan detailnya perlahan. Angka besar dalam pasukan ini telah mati untuk waktu yang lama sekarang. Bahkan kekuatan beberapa junior paling banyak dipimpin oleh sekitar 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi. Tidak cukup untuk ditakuti. Kerajaan malaikat menghadapi suara Raja Suci, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya, jelas setelah dia bangun, dia sudah menyelidiki informasinya. Bagus sekali, istirahatlah selama beberapa hari, aku khawatir sudah waktunya untuk memulai. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Menurut apa yang dikatakan anak itu, bukankah kamu seharusnya mundur? Di klan naga sekarang,
Apa yang kamu bangun? Raja Suci tiba-tiba menepuk kepalanya. Wilayah api tak berujung hampir diserang oleh suku-suku jahat di luar wilayah itu, dan raja ini bergegas segera setelah dia meninggalkan perbatasan. Selain itu, pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat juga diserang oleh pemimpinnya, dari ekstrateritorial, tetapi pada akhirnya, dunia manusia dibuat-buat. Tuan dunia dan malaikat pembunuh masing-masing muncul, dan ini mengejutkan pihak lain. Kata Raja Naga Emas, penguasa dunia-dunia manusia, orang ini memiliki hati yang buruk. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatannya mencapai puncak setengah dewa, dan sekarang dia telah menjadi dewa semu, dan dia adalah karakter yang rumit. Bagaimana dengan Patriark Klan Xiao? Tidak jelas, Patriark tampaknya memiliki rencananya sendiri. Pertempuran pertama di dunia bawah telah berakhir, dan informasi mengejutkan yang hebat dengan cepat menyebar di antara ribuan dunia dan ras jahat ekstrateritorial, menyebabkan banyak orang merasa malu. Kepala pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao pada awalnya sudah dikelilingi oleh kota suci kerajaan malaikat, dan semua orang panik. Pada awalnya, mereka mencoba untuk mencekik klan Xiao dan melenyapkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya dan klan mereka. Tetapi pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari dunia bawah. Sekarang mereka telah muncul kembali di dunia dengan sikap terkuat, itu jenis kemarahan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Di kerajaan malaikat, di kuil pembunuhan. Mian, yang mulia, di luar kuil, ada banyak malaikat penjaga yang anggun berjalan terus-menerus, seolah-olah mereka sedang sibuk dengan sesuatu, tingkat ketegasan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu bayangan malaikat yang gemetar dengan tergesa-gesa terbang dari luar kota suci para malaikat, melayang di gerbang kuil dengan tatapan yang rumit. Ada apa? Malaikat pembantai di kuil berbaring menyamping di tahta dewa pembantaian, ramping dan menggoda, dengan semua lekuk tubuh orang itu, dengan ekspresi malas di wajahnya, seolah-olah dia sangat menikmati pemandangan saat ini, banyak. Dalam pertempuran dunia bawah, koalisi kita gagal. Raja kegelapan ternyata adalah Xiao Yunming, adik dari Patriark Klan Xiao, pendiri kekuatan iblis. Karena perselisihan sipil di negara kita kerajaan malaikat, kami tidak menggunakannya untuk menyembuhkannya. Kerajaan malaikat saya adalah dalang yang berencana untuk melenyapkan keluarga Xiao pada awalnya. Saya khawatir keluhannya sudah dalam. Sekarang kekuatan iblis telah sepenuhnya berlalu sampai ke Xiao Yan, dan kekuatan yang terakhir telah meroket ke puncak reinkarnasi. Selain Xiao Yan, serta Raja Suci dan dengan munculnya Xiao Tianming dan yang lainnya, klan Xiao sekarang memiliki 3 puncak reinkarnasi 9 kali lipat, dan 2 demigod. 2 malaikat agung yang dikirim oleh kerajaan malaikatku semuanya telah jatuh, kecuali mereka yang terluka parah di pusat dunia manusia. Selain putra Tuhan, seluruh pasukan dimusnahkan. 6 pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh klan jahat untuk menyerang dunia bawah, 4 dari 9 tingkat reinkarnasi, dan 1 demigod benar-benar jatuh, hanya penjaga surga, dan hukum terluka parah dan melarikan diri. Serangkaian informasi mengejutkan mengenai situasi di Dakian perlahan terdengar dari telinga Angel Qianying. Apakah kalian semua sudah bangun? Aku sedikit lebih lembut pada awalnya. Puff. Senyum yang mengalir keluar dari sudut mulut malaikat pembunuh, dan kemudian dia mengeluarkan sedikit napas panas, dan bayangan malaikat itu berubah menjadi filamen putih murni, menyembur keluar ke perut dan menjadi bagian dari kekuatan yang terakhir. Membunuh para malaikat, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita kalah, Anda harus tahu akhir kejam seperti apa yang akan kita hadapi. Saat kuil menjadi sunyi lagi, ada kesuraman di belakang kuil. Suara itu terdengar perlahan-lahan. Jika Xiao Yan dan yang lainnya melakukannya lagi, suara ini tidak asing lagi wakil penguasa dunia di pusat dunia manusia. Jangan khawatir, kali ini hari Inkuisisi Suci akan menjadi waktu jatuhnya klan Xiao. Suara santai malaikat pembantai terdengar perlahan, seperti seorang kaisar wanita yang maha tahu, agung. Bahkan jika momentum keluarga Xiao melonjak sekarang, baginya, itu adalah hal baik yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan orang gila ini sebenarnya lebih menakutkan daripada aku. Merasakan senyum tajam dari Slaughter Angel, sosok di belakang tahta itu juga sedikit tergerak. Kekuatan orang ini sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan darinya. Sama seperti beberapa orang dari klan Xiao, itu benar-benar menakutkan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penguasa dunia dari dunia manusia? Di akhir kalimat, Slaughter Angel juga melihat bayangan di belakang tahta dengan penuh minat. Sejak dia meninggalkan Bea Cukai, dia belum pernah melihat penguasa dunia dari dunia manusia. Apa yang orang ini rencanakan di belakangnya? Tuanku secara alami memiliki rencananya. Ketika ditanya, Hei Ying mencibir,
sepertinya menghindari pertanyaan yang terakhir. Dewa pertempuran, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Bahkan jika bayangan itu tidak berbicara, malaikat pembunuh samar-samar menebak sesuatu, dan tawa serta kesombongan di antara bibir dan giginya semakin keras. Pusat dunia manusia. Pada saat ini, pusat dunia manusia hampir kosong. 3 penguasa dari 3 tempat besar di masa lalu dan pasukan di bawah komando mereka, tetapi sekarang tidak ada jejak sosok manusia. Di pusat seluruh dunia manusia, tampaknya hanya ada satu demi satu api abu-abu yang berdenyut sedikit, dan di antara pukulan itu, tampaknya ada nyala api surga dan bumi yang tak berujung, dan momentumnya sangat besar. Tempat tinggal suku-suku jahat di luar wilayah, di alam Buddhis. Yang pertama penjaga bumi, Fa telah kembali dari penjara iblis kota pertama, dan kekuatannya juga telah mencapai peringkat setengah dewa, tetapi Putra Cahaya berjuang dengan harga jatuh untuk menyelamatkan Ratu Malaikat sebelumnya. 1000 gua Buddha di alam Buddha, di depan seorang wanita yang mengenakan tule, ada awan energi hitam yang terus-menerus melayang. Pembangkit tenaga listrik yang Anda kirim untuk menyelidiki medan perang kuno, tidak ada berita sekarang, saya khawatir itu adalah. Satu demi satu informasi terus ditransmisikan dari masa udara hitam di belakangnya. Jelas ini adalah pembangkit tenaga listrik asing yang bertanggung jawab untuk menyelidiki intelijen. Medan perang kuno. Mata indah Tusa Qianying bergerak sedikit, seolah menimbang sesuatu. Panggil orang suci yang kuat. Kali ini, pertempuran kerajaan malaikat. Mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita. Di seluruh gua 1000 Buddha, sekarang hanya gadis muda yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan yang berkeliaran di dalamnya. Tetapi dimanapun yang terakhir lewat, ada jejak samar hitam yang tertinggal, kekosongan di dalamnya bergetar. Di Yuanzi, kenapa kamu begitu gigih? Di kedalaman gua 1000 Buddha, ada cahaya Buddha yang luar biasa terang berkelap-kelip, dan suara yang sangat lemah tampaknya muncul darinya. Keteraturan langit dan bumi masih perlu ditegakkan kembali. Sebagai biksu terkemuka di dunia Buddhis, mengapa Anda tidak menebak, apa hasil akhir dari dunia ini? Gadis tule itu tersenyum, seolah-olah menghadapi masa depan. Diharapkan, sebelum kursi ini ditahtakan, ada teknik ramalan di dunia ini, akan ada dewa pertarungan yang sebenarnya tapi itu bukan kamu. Saya selalu merasa bahwa selain Tian Yuanzi, ada suasana yang lebih misterius di dunia ini. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Tentara akan memimpin dan membuka jalan. Malaikat pembantaian, saya harap kali ini, tidak akan memenuhi harapan saya. Dalam tawarnya, sepertinya ada semacam rencana sempurna yang perlahan-lahan terjadi. Selain itu, di dunia bawah, kepala klan Xiao selalu tenang, dan tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Adapun cara para dewa, saya khawatir karena beberapa faktor force majeure, itu tidak mungkin untuk datang. Dan apa yang disebut medan perang kuno, dari zaman kuno hingga saat ini, saya khawatir hanya kepala klan Xiao, pemimpin dunia luar dan penguasa dunia manusia yang mengetahui keberadaan mereka. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa bersaing dengan penguasa medan perang kuno. Untuk sementara waktu, meskipun seluruh dunia dakian tampak tenang, ada gelombang gelap di balik layar, dan bahkan di alam Buddha, gelombang kekuatan asing seperti trans dari dunia luar berfluktuasi terus-menerus, dan jelas kali ini, pertempuran menentukan yang sebenarnya mungkin akan dimulai di kerajaan malaikat. Api yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung perlahan naik, dan aura yang lebih megah perlahan tersapu. Hari ini, tempat ini telah lama menjadi tempat suci sejati di dunia ini, dan banyak orang merindukannya. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan dan yang lainnya, tidak ada pergerakan besar di wilayah api tak berujung, sebaliknya, seluruh area dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat tenang. 4 nyonya dan yang lainnya mengeluarkan perintah satu persatu secara tertib, dan tingkat pertahanan seluruh domain api tak berujung tercengang. Di bawah situasi yang aneh seperti itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia melonjak satu demi satu. Mereka secara alami menyadari kekuatan yang mengguncang langit yang dimiliki oleh wilayah api tak berujung. Pada saat yang sama, mereka juga menantikan bagaimana kerajaan malaikat akan dihadapi. Ada semacam ketidakjelasan antara perasaan duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pembangkit tenaga listrik wilayah api tak berujung, sekarang kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan bahkan base camp di luar wilayah Buddha, masih belum ada informasi tentang tindakan apapun. Dalam aula wilayah api tak berujung, 5 pembangkit tenaga listrik klan Xiao dan pemimpin tingkat tinggi inti lainnya berkumpul bersama. Sun Er berdiri dan membungkuk sedikit kepada banyak senior. Setelah semua orang kembali,
Kombinasi dari banyak latar belakang wilayah api tak berujung dan metode alkimia Xiao Yan telah meningkatkan kekuatan tempur semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung ke puncak kecerdasan mereka. Lokasi Paradise Lost tidak dapat ditentukan. Saat ini, saya hanya memiliki 4 manik-manik spiritual utama, dan keberadaan yang terakhir tidak diketahui. Xiao Yan mengangguk, jelas tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya di kali ini. Kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia masih merupakan lawan yang tidak boleh diremehkan, dan sekarang ada ras jahat asing yang mengincar mereka, dan mereka harus waspada terhadap mereka. Setelah Raja Naga Emas kembali ke wilayah api tanpa akhir, dia juga berhasil memberikan mutiara roh emas di tangannya kepada Xiao Yan, tetapi sekarang manik-manik 5 roh hanya kekurangan mutiara roh bumi terakhir, yang benar-benar membuat kekhawatiran Xiao Yan sangat meningkat. Roh orb terakhir, jika saya berharap itu bagus, itu pasti ada di tangan Tuan Alam Dunia Manusia. Xiao Tianming bangkit sedikit, dan berkata dengan tatapan yang sedikit aneh. Human Realm World Lord, kekuatan dan sarana orang ini luar biasa, dan itu sangat sulit sejak Perang Malaikat pertama. Sekarang bahkan jika kita bergabung, aku khawatir tidak ada kepastian kemenangan. Mendengar Xiao Tianming ketika dia membuka mulutnya, tatapan berat muncul di mata Raja Suci. Jelas, kekuatan Raja Alam Dunia Manusia sudah cukup untuk membuat mereka 2 pembangkit tenaga setengah dewa kewalahan. Tidak diragukan lagi, dengan bakat dan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia telah mencapai peringkat dewa semu. Karena sudah ada demigod di dunia ini, kuasa dewa, kenapa tidak ada dewa pertempuran? Menurut rumor tentang klan Xiao saya di masa lalu, dikatakan bahwa ada dewa pertempuran di Xiao saya, keberadaan Tuhan. Xiao Yan sedikit bingung dengan ini, dan dia tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya ke dua senior. Masalah yang tidak jelas semacam ini, saya khawatir hanya mereka berdua yang menyadarinya. Hehe, setengah dewa, dewa semu, tentu saja ada hubungannya dengan Dewa Do, tapi sepertinya ada kekuatan di antara dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatanku, atau faktor lain, kelahiran Dewa Do, aku takut itu sangat penting. Keras, dan jarak antara setengah dewa dan dewa semu terlalu besar. Tanpa pegangan yang kuat, tidak ada yang akan menyerang Do Shen dengan gegabah. Bagaimanapun, jika serangan itu gagal, satu-satunya cara untuk jatuh itu menyedihkan, dan harganya terlalu tinggi. Terlalu besar. Xiao Tianming tersenyum berani, menatap Xiao Yan, dia juga punya beberapa rencana di dalam hatinya. Laporkan. Tepat ketika semua orang berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di luar aula. Tuanku, ini adalah stiker malaikat yang dikirim oleh kerajaan malaikat. Raja segala binatang bergegas masuk, dan di telapak tangannya yang besar ada amplop putih bersih seperti batu giok. Bahkan dari jarak jauh, orang bisa mencium bau gelombang suci darinya. Kekuatan semacam itu, yang jauh dari apa yang bisa dilakukan malaikat biasa, memiliki. Di telapak tangan Raja Binatang Buas yang lebar, sebuah amplop putih bersih tergeletak dengan tenang di atasnya, dan ada kekuatan malaikat yang luar biasa suci menyebar secara samar, menyebabkan semua orang merasa kagum di hati mereka. Senior, jangan marah, ini mungkin konspirasi malaikat pembantai. Xiao Yan bangkit, baru saja akan menangkap amplop itu untuk mencari tahu, kekuatan setengah dewa yang kuat muncul, dan segera membuka amplop itu dan berbaring, dengan lembut di tangan Xiao Tianming. Cepat atau lambat, akan ada hari seperti itu. Amplop malaikat yang dipegang Xiao Tianming dengan ringan di telapak tangannya seperti primer yang dapat menyalakan gunung berapi kapan saja, membuat suasana pemandangan menjadi sangat panas. 3 hari kemudian, Gunung Penghakiman Suci Kerajaan Malaikat akan melaksanakan penghakiman suci, menghakimi penjahat Ley Lord, dan menghibur orang-orang kuat dari seluruh dunia. Informasi yang terkandung dalam beberapa pukulan membuat hati Xiao Tianming dibantai bahkan lebih intens. Ini jelas sebuah kerangka. Penyebab masalah antara senior Lei Zhu, senior Xiao Tianming dan bahkan kepala klan dari klan Xiao adalah karena hegemoni dunia iblis. Bukankah itu kata sepihak dari kerajaan? Malaikat aku merasakan beberapa kata. Dengan kekuatan malaikat, orang-orang kuat yang hadir tergerak, dan hati mereka ternyata dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Dalam pertempuran dunia bawah, kecurigaan Lord Lei dan yang lainnya telah lama terungkap, tetapi mengapa kerajaan malaikat ini melangkah sejauh ini? Mungkinkah mereka tidak takut dengan domain api tak berujung yang sekarang memiliki 3 pembangkit tenaga setengah dewa? Atau apakah mereka memiliki keyakinan terakhir bahwa mereka dapat mengatasi api tak berujung hari ini? Elder-elder ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya tidak ingin melibatkan klan Xiao, atau bahkan wilayah api tak berujung. Bagaimanapun, Anda memiliki tanggung jawab lain. Mata Xiao Tianming yang dalam perlahan tertutup,
dan segera aura tenang yang dingin muncul. Perasaan itu cukup benar. Dia tidak ingin wilayah api tak berujung terlibat untuk urusan pribadinya sendiri. Dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Kami tidak takut dengan kerajaan malaikat, hanya saja identitas dari berbagai kekuatan tidak diketahui sekarang. Jika mereka merencanakan yang terburuk, mereka akan bergabung, bahkan jika sulit bagi kami untuk bersaing, berbahaya. Sebagai tetua klan Xiao, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mengambil risiko dengan tubuhmu sendiri menyinggung. Raja Suci, semuanya, lakukan. Raja Suci, Raja Kegelapan, Hades, dan Xiao Yan saling memandang, dan kekuatan tak berujung di tubuh mereka mengalir keluar, dan kemudian mereka benar-benar menghancurkan tubuh Xiao Tianming. Terselubung, menekan semua napas di tubuhnya di sini. Ribuan dunia telah berperang dengan klan jahat asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang klan Xiao yang kuat telah muncul kembali di dunia, sulit untuk menentukan apakah kerajaan malaikat, pusat dunia manusia dan klan jahat asing akan bergabung lagi pula, kata klan Xiao mewakili batas dari bagian surga dan bumi ini, bahkan jika keluhan di antara mereka bertiga konstan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Xiao, itu tidak lain adalah tidak signifikan. Melihat tindakan beberapa orang, Xiao Tianming juga tersenyum masam. Dia tahu kekhawatiran semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memahami pengalaman hidup Lei Zhu dan dirinya sendiri. Tuan Lei, Anda harus diselamatkan. Tidak ada yang diizinkan mendekati aula, jika tidak, aturan klan akan menanganinya. Tetua Xiao Yan berteriak, dan kemudian perlahan meninggalkan tempat itu bersama semua orang. Melihat ini, sepertinya dia ingin mengurung Xiao Tianming, atau dia telah motif tersembunyi.